Bab 741, Panen Berlimpah. Apakah itu roh Yuan dan roh iblis mereka? Lindong melongo kaget saat melihat dua kelompok cahaya di tangan Little Marten. Tatapannya menembus cahaya ungu hitam dan dia bisa melihat dua sosok cahaya berjuang keras di dalam upaya untuk membuka segel. Berdiri di sampingnya, Ying Huan juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Ketika Lindong pertama kali bergabung dengan Sekte Dao, dia melihat Little Marten mengikutinya juga. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir itu sebenarnya sangat kuat. Selain itu, dia sebenarnya adalah anggota klan Celestial Demon Marten, yang bahkan menyebabkan gerbang Yuan menderita kerugian besar. Selain itu, fakta yang paling mengejutkannya adalah hubungan antara trio Lindong. Mereka bertiga saling memanggil saudara. Little Flame memanggil Little Marten sebagai saudara kedua dan kemungkinan besar Lindong adalah pemimpin dari ketiganya. Di antara mereka bertiga, orang yang paling kuat dan paling tak terduga adalah Marten kecil. Namun, setelah pengamatan singkat ini, Ying Huan tahu bahwa pemimpin mereka yang sebenarnya adalah Lindong. Secara alami tidak perlu membahas tentang Little Flame. Dari aura menakutkan yang menutupi tubuhnya, Ying Huan jelas menyadari bahwa dia bukanlah orang yang baik hati. Namun, aura jahat di wajahnya, yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri, berubah menjadi aura yang sederhana dan jujur saat dia melihat Lindong. Ini memungkinkan Ying Huan untuk memahami posisi yang dimiliki Lindong di dalam hatinya. Dia mungkin menghormati Lindong bahkan lebih dari Little Marten, yang merupakan yang terkuat di antara mereka. Lebih jauh lagi, meskipun Little Marten memiliki latar belakang yang menakutkan, dia sebenarnya tidak mengungkapkan ketidaknyamanan apapun. Meskipun dia tidak mendengarkan semua yang dikatakan Lindong seperti yang dilakukan Little Flame, Lindong jelas bertanggung jawab. Oleh karena itu, Ying Huan, yang tidak tahu tentang masa lalu mereka, merasa sedikit tertarik dan terkejut dengan pemandangan ini. Dia semakin merasa seperti dia tidak dapat memahami Lindong. Roh iblis hantu-hantu ini dapat diberikan kepada api kecil untuk dimurnikan dan diserap. Ini akan sangat bermanfaat baginya, adapun roh Yuan orang ini, saya akan memberikannya kepada Anda, Little Marten tersenyum. Setelah itu, dia melemparkan dengan tangannya dan melemparkan Yuan Spirit Penatua Jiang ke Lindong. Meskipun kamu masih cukup lemah, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghilangkan kesadaran orang tua ini dengan kemampuanmu. Kami akan pergi dan mencari air liur penyeduh spiritual inti bumi itu sebentar lagi. Jika kami dapat menemukannya, bersama dengan roh Yuan ini, seharusnya ada 70 hingga 80% kemungkinan Anda dapat membentuk roh Yuan awal. Hehe, banyak 9 ahli tahap Yuan Nirvana merasa sulit untuk membentuk roh Yuan awal. Penguasaan Yuan Power Anda hanya dari 6 Yuan Nirvana Stage, namun Anda sebenarnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan terpana jika berita tentang masalah ini menyebar. Meskipun tidak mudah untuk menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan, Marten kecil, yang dengan jelas memahami Lindong, sadar bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi yang terakhir. Lindong menerima klaster cahaya. Dia tersenyum kecil sambil mengepalkan tangannya. Setelah itu, cahaya hitam keluar dari telapak tangannya dan menutupi gugusan cahaya. Selanjutnya, sosok cahaya di dalam klaster cahaya mulai berjuang lebih intens. Mengingat kekuatan Lindong, secara alami tidak mungkin baginya untuk menandingi Penatua Jiang dalam pertarungan nyata. Namun, yang terakhir telah kehilangan tubuh fisiknya dan roh Yuannya juga disegel. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk memblokir erosi dari simbol leluhur yang memakan. Basis. Pada tingkat ini, satu Penatua di gerbang Yuan akan segera menghilang dari dunia ini. Kali ini, gerbang Yuan benar-benar menderita kerugian besar. Lindong membalik tangannya dan mempertahankan gugus cahaya. Matanya dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum dia tersenyum berkata, 2 jenderal jiwa dan 1 Penatua. Kehilangan seperti itu kemungkinan cukup untuk menyebabkan gerbang Yuan mengalami sakit hati. Apalagi, kompetisi sekte besar sudah dekat. Hilangnya 2 jenderal jiwa kemungkinan akan melemahkan barisan gerbang Yuan yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Little Marten tersenyum sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Cahaya ungu hitam melesat ke bawah dan langsung menghancurkan mayat Xiao Yan dan Chen Yun menjadi debu. Ayo pergi dan temukan air liur penyeduh spiritual inti bumi. Kami akan segera pergi setelah menemukannya. Api kecil, apakah kamu tahu jalannya? Lindong mengangguk sedikit ketika dia melihat ini.
Setelah itu, dia tersenyum bertanya. Ya, api kecil mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan terbang menuju Demon Sound Mountain yang sangat besar. Trio Lindong segera mengikuti di belakang. Pada saat ini, sudah tidak ada lagi kehidupan di Gunung Suara Iblis. Aroma berdarah meresap ke tempat itu, menyebabkan suara iblis yang menutupi gunung sepanjang tahun terdengar jauh lebih menyeramkan. Mereka berempat bergegas ke Demon Sound Mountain. Setelah itu, mereka dengan cepat memasuki bagian belakang gunung sambil mengikuti jejak Little Flame. Setelah itu, mereka melihat lubang gelap besar yang terletak di dinding gunung yang sangat tersembunyi. Pada saat ini, sebuah arai cahaya menutupi lubang itu. Jelas, itu adalah segel yang ditempatkan oleh burung hantu-hantu emas kuning itu. Di sini, Little Marten mengepalkan tangannya ketika dia mendengar kata-kata Little Flame. Pilar ungu hitam yang liar dan keras melesat dengan eksplosif. Arai cahaya diledakkan segera. Burung hantu-hantu emas kuning itu bukan tandingan Little Marten saat dia masih hidup, apalagi segel miliknya. Secara alami, segel ini tidak dapat menghalangi Little Marten sama sekali. Pergi. Little Marten memimpin setelah menghancurkan susunan cahaya saat dia langsung menyerbu ke dalam terowongan hitam gelap. Energi ungu hitam tersapu saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar. Terowongan itu tampaknya terhubung ke bagian dalam gunung. Mereka berempat mengikuti terowongan dan terbang selama beberapa menit. Setelah itu, setitik cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan di depan mereka. Detik berikutnya, setitik cahaya itu tumbuh di depan pandangan sempit itu sebelum tiba-tiba melebar. Sebuah gua besar muncul di depan 4 kelompok pria Lindong. Gua itu kemungkinan terletak di tengah gunung. Batu-batu aneh berdiri di mana-mana dan energi kuat yang menyebabkan seseorang tercengang bersiul melewati gua ini. Mata kelompok Lindong menyapu gua besar ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba memusatkan perhatian mereka di tengah gua. Di tempat itu, ada kolam batu besar yang besarnya beberapa puluh kaki. Kolam batu juga diisi dengan cairan berwarna emas. Tubuh Lindong bergerak dan muncul di tepi kolam batu. Kolam ini tidak dalam, dengan pandangan sekilas, adalah mungkin bagi seseorang untuk melihat bagian bawah. Cairan emas berdesir di dalamnya, sementara aroma memikat dan tenang samar-samar berhamburan darinya. Lindong menghirup aroma harum. Setelah itu, dia merasakan cincin naga Yuan di dalam dantiannya yang mengeluarkan suara mendengung. Riak intens itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami Lindong sebelumnya. Apakah ini air liur penyeduh spiritual inti bumi? Lindong menatap tepat ke kolam batu emas di depannya sebelum dia bertanya. Ya, berdiri di sampingnya, Ying Huan-Huan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Beberapa cairan keemasan tercermin di mata hitamnya yang besar. Dia tertawa pelan, cairan emas ini perlahan diperas dari energi inti bumi. Sebagian besar cairan akan hilang melalui proses pembuatan jus ini. Hanya di beberapa tempat khusus, seperti tempat ini, mereka bisa berkumpul. Namun, mereka hanya disebut air pembuatan bir spiritual inti bumi, ini karena langkah terakhir masih kurang dan mereka kekurangan sesuatu untuk mengompresnya. Meskipun demikian, langkah ini dapat dilakukan oleh seorang pria. Petik 2. Gadis ini tampaknya sangat menyadari hal ini, di samping mereka, Little Marten melirik Ying Huan-Huan dengan cara yang terkejut. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Sekte ini memiliki cukup banyak buku tua yang berhubungan dengan harta spiritual alami. Saya kadang-kadang membacanya, Ying Huan-Huan menjelaskan dengan tersenyum. Marten kecil mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke kolam emas di depannya. Dia menyeringai dan berkata, saya akan melakukan langkah terakhir. Little Marten tiba-tiba memutar tangannya setelah suaranya terdengar. Pusaran ungu hitam terbentuk di atas kolam emas. Setelah itu, gelombang energi kekerasan liar meletus darinya. Segera, kolam itu bergetar hebat. Cairan emas langsung naik ke atas dan melonjak ke dalam spiral ungu hitam. Cahaya keemasan samar terus dipancarkan dari dalam pusaran ungu hitam. Lindong dan yang lainnya juga bisa melihat bahwa cairan emas itu tampaknya menggumpal bersama dengan kecepatan yang mengejutkan. Mengikuti peningkatan intensitas aglomerasi, cairan emas juga menjadi semakin kental. Menghancurkan. Cairan emas kental terbentuk sesaat kemudian. Akhirnya, cahaya berkumpul. 4 benda emas kental berukuran kepalan tangan muncul di depan kelompok Lindong. Lindong kaget saat melihat item yang terbentuk. Ini karena benda emas itu sebenarnya berbentuk bayi.
Cahaya keemasan tersebar darinya, memberikan penampilan misterius yang tak tertandingi. Saliva pembuatan bir spiritual inti bumi memiliki penampilan bayi, mewakili pembentukan kembali roh Yuan seseorang, bahkan di rumah lelang berukuran besar di wilayah Suan Timur, benda seperti itu adalah keberadaan langka yang hanya bisa diharapkan untuk ditemui. Mata Ying Huan juga menatap keempat bayi emas dengan cara yang aneh saat dia berkata. Little Marten menarik tangannya sebelum pusaran ungu hitam itu menghilang. Setelah itu, keempat kelompok bayi emas itu perlahan melayang sebelum mereka digantung di depan Lindong. Kebetulan ada 4 orang, satu untuk setiap orang. Lindong menatap 4 kelompok cahaya bayi emas. Dia tersenyum sedikit dan melambaikan lengan bajunya. 3 lainnya menembak ke arah 3 orang lain yang hadir. Little Marten dan Little Flame tanpa basa-basi menyimpannya di tas mereka. Di sisi lain, Ying Huan ragu-ragu sejenak ketika dia melihat bayi emas di depannya sebelum bertanya, apakah saya juga mendapatkannya? Sepertinya dia berpikir bahwa benda ini terlalu berharga dan sepertinya tidak tepat untuk menerimanya secara sembarangan. Jika bukan karena kamu membawa Heavenly Phoenix Cedar, kami bahkan tidak akan bisa memasuki Demon Sound Mountain, apalagi mendapatkan Earth Core Spiritual Brewing Saliva. Ambil saja, Lindong tersenyum berkata. Ying Huan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Segera, matanya yang besar dan indah tampak melengkung seperti bulan sabit. Dia mengangguk dengan lembut. Baru kemudian dia mengulurkan tangannya dan menerima kluster cahaya bayi emas. Cahaya keemasan terpantul di wajahnya yang cantik, membuatnya terlihat sangat cantik. Setelah melihat ini, Lindong juga tersenyum sebelum dia menepuk kedua tangannya. Perjalanan ini ternyata tidak sia-sia. Roh Yuan dan air liur penyeduh spiritual inti bumi. Panen seperti itu benar-benar panen yang melimpah. Bab 742, Pertempuran Teknik. Gerbang Yuan. Sebagai sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, tanah yang diambil oleh Gerbang Yuan sama sekali tidak kurang jika dibandingkan dengan sekte Dao. Ada lusinan kerajaan yang ada dengan batas Gerbang Yuan saja dan semua kekaisaran ini memperlakukan Gerbang Yuan sebagai pemimpin tertinggi mereka. Bahkan pergantian pemimpin dalam kekaisaran ini membutuhkan persetujuan dari Gerbang Yuan. Di daerah ini, Gerbang Yuan tidak diragukan lagi adalah penguasa sejati. Adapun wilayah di mana Gerbang Yuan berada, itu dikenal sebagai wilayah Yuan. Di wilayah tersebut, status murid Gerbang Yuan sangat tinggi. Jika mereka ingin masuk ke salah satu kekaisaran itu, bahkan kaisar harus memperlakukan mereka dengan hormat. Di lokasi paling tengah dari wilayah Yuan, adalah tempat Gerbang Yuan berada. Di kedalaman Gerbang Yuan, 3 gunung melayang di udara. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari puncak gunung seperti matahari yang mulia, menerangi seluruh Gerbang Yuan. 3 gunung yang tinggi ini adalah tanah suci di dalam hati murid Gerbang Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah tempat pengasingan bagi 3 master sekte besar Gerbang Yuan. Di kedalaman gunung paling kanan, sebuah pagoda batu tanpa puncak berdiri dengan bangga. Di permukaan pagoda batu, terbentang sisa-sisa waktu, beraneka ragam dan penuh dengan perubahan kehidupan. Duduk dengan tenang di atas pagoda batu ini, adalah sosok tua yang mengenakan jubah emas keunguan. Tidak ada jejak fluktuasi Yuan Power yang dipancarkan dari pria ini. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa fluktuasi Yuan Power di daerah sekitarnya tampaknya menyertai pernapasan sosok itu. Adegan damai ini berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui sebelum suara gertakan samar tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, sosok yang duduk dengan tenang bergerak sedikit sebelum perlahan membuka matanya. Bang! Ketika matanya terbuka, awan badai dan angin kencang segera memenuhi langit, menyebabkan semua daun pohon menari dan bergoyang dengan keras. Sosok itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut perak, sementara perubahan kehidupan meliputi kedalaman matanya. Anehnya, wajah pada sosok itu adil dan lembut seperti bayi. Ini jelas merupakan pasangan yang sangat aneh, namun memberikan perasaan harmoni yang tak tertandingi. Sosok itu perlahan mengulurkan telapak tangan dari lengan bajunya yang berisi 3 potong batu giok yang pecah. Ada 3 wajah berbeda di permukaan potongan batu giok ini dan mereka adalah Penatua Jiang dan 2 lainnya yang telah dihabisi oleh Lindong dan yang lainnya. Pria berambut perak itu diam-diam memandangi pecahan batu giok di telapak tangannya. Kilatan cahaya melintas melewati kedalaman matanya, membawa serta kekuatan yang menembus langit. Sebenarnya ada orang yang berani membunuh elder dari Gerbang Yuan, yang hebat, sepertinya aku harus melihatnya.
Pria berambut perak itu tersenyum tipis sebelum menutup matanya sekali lagi. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan keluar dari dahinya, segera merobek ruang darinya. Berubah menjadi bayangan, cahaya keemasan menembus langsung ke celah di angkasa. 4 sosok melesat keluar dari dalam Demon Sound Mountain. Setelah itu, mereka melayang di udara sebelum mereka berbalik untuk melihat tanah yang berantakan ini. Saat ini, gunung itu benar-benar berbau darah. Gunung Suara Setan memiliki reputasi yang sangat buruk dan mereka melakukan perbuatan keji setiap hari. Menghancurkannya dengan mudah hari ini dapat dianggap sebagai perbuatan baik, kata Little Marten sambil tersenyum ketika dia melihat pemandangan di depannya. Lindong tersenyum sebelum menarik kembali pandangannya dan berkata, ayo tinggalkan area ini dan temukan tempat yang aman untuk memperbaiki air liur penyeduh spiritual inti bumi. Ya, kami telah menyebabkan keributan yang cukup besar dan mungkin ada orang yang bergegas ke sini dalam waktu singkat. Meskipun menghancurkan Demon Sound Mountain bukanlah masalah, kuncinya terletak pada 3 anggota dari Gerbang Yuan. Begitu berita tentang masalah ini mencapai Gerbang Yuan, mereka kemungkinan akan marah dan menyerbu, kata Ying Huan. Lindong mengangguk. Ketiga orang itu bukanlah individu biasa. Oleh karena itu, jika mereka terbunuh, tidak mungkin Gerbang Yuan akan membiarkan masalah ini berlalu. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka untuk meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini, Lindong berhenti berbicara. Dengan lambaian tangannya yang lembut, dia berubah menjadi bayangan dan melesat keluar dari pegunungan, sementara Little Marten 2 lainnya segera mengikuti di belakang. Setelah mereka pergi, area itu menjadi sunyi sekali lagi, hanya meninggalkan bau kental yang berbau darah melayang di udara. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Kira-kira setengah hari kemudian, ruang tiba-tiba berfluktuasi sebelum retakan muncul dan bayangan emas perlahan keluar dari dalam. Tatapannya menyapu seluruh area sebelum beristirahat di tempat tubuh Shen Yun dan Xia Yan hancur menjadi debu, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Bahkan roh Yuan mereka benar-benar hancur. Orang-orang ini benar-benar teliti. Bayangan emas menepuk lembut ke arah Demon Sound Mountain dengan telapak tangannya, menyebabkan seluruh gunung segera bergemuruh dan runtuh. Setelah beberapa napas pendek, seluruh puncak gunung langsung ditepuk dan diratakan olehnya. Namun, bisakah kalian melarikan diri? Setelah menghancurkan puncak gunung, bayangan emas memiringkan kepalanya sedikit sambil melihat ke arah yang dituju Lindong dan yang lainnya. Memberikan senyum tipis, ruang di depannya pecah terbuka sebelum sosoknya mengebor ke dalamnya sekali lagi. 4 sosok berjalan melintasi sepotong langit jauh dari Gunung Suara Iblis, membawa ledakan sonik rendah saat mereka melesat melewatinya. Salah satu dari mereka tiba-tiba membeku di udara. Setelah melihat ini, 3 lainnya tidak bisa tidak terkejut, sebelum mereka buru-buru berhenti dan melihat ke belakang juga. Apa masalahnya? Lindong bertanya, bingung saat melihat Little Marten yang tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ekspresi wajah Little Marten sangat muram dan senyumnya benar-benar menghilang. Tatapannya dengan cermat mengamati posisi yang jauh seolah-olah bisa menembus ruang. Kami sedang dikejar oleh seseorang, kata Little Marten dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Lindong dan yang lainnya langsung berubah. Ada seseorang yang bolak-balik melintasi ruang angkasa untuk mengejar kita. Dia sangat mampu dan dia harus menjadi jagoan. Bahkan mungkin salah satu dari 3 master sekte besar di Gerbang Yuan. Little Marten tertawa muram sementara tatapannya berubah agak suram. Murid Lindong dikontrak segera setelah mendengar ini, sebagai wajahnya berubah serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 3 master sekte besar sebenarnya sangat cakap. Mereka dapat melacak mereka bahkan saat mereka masih di Gerbang Yuan. Orang hanya bisa bertanya-tanya seberapa kuat makhluk ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Little Flame dengan suara yang dalam. Meskipun kakekmu Marten tidak bisa mengalahkannya sekarang, dia tidak akan bisa menghalangi kita jika kita ingin pergi. Kata Little Marten sambil mencibir. Tangannya tiba-tiba menyatu sebelum cahaya hitam keunguan menyapu dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, itu berubah menjadi larik cahaya hitam keunguan yang berputar. Di sekitar susunan cahaya, ruang tampaknya menunjukkan tanda-tanda terfragmentasi. Ayo pergi. Setelah susunan cahaya muncul, Marten kecil melambaikan lengan bajunya dan menciptakan badai yang membawa Lindong dan yang lainnya ke dalam susunan cahaya. Setelah mereka memasukinya, susunan cahaya mulai berputar dengan cepat, menyebabkan ruang pecah dan pecah.
Dengan desir, susunan cahaya dan mereka berempat menghilang dalam sekejap. Setelah mereka berempat menghilang, sepetak ruang ini kembali ke keadaan semula yang tenang sampai kira-kira setengah jam kemudian. Sebuah celah ruang terbuka di tempat yang tidak jauh dari sini sebelum sosok emas keluar dari dalam sekali lagi. Teleportasi spasial, mampu memang. Saat sosok emas muncul, dia melihat ke arah yang Lindong dan yang lainnya menghilang. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku semakin tertarik pada kalian. Setelah kata-katanya terdengar, sosok emas itu menepuk ke depan dengan telapak tangannya, menyebabkan cermin yang terbuat dari cahaya tiba-tiba muncul. Itu menerangi area di mana susunan cahaya Little Marten telah menghilang. Di bawah iluminasi, ruang mulai menggeliat sebelum berubah menjadi saluran hitam. Cermin cahaya bersinar ke saluran hitam, mencoba melacak ke arah mana Lindong dan yang lainnya menghilang. Bang! Namun, saat cermin cahaya sedang mencari, awan badai tiba-tiba berkumpul di langit sekitarnya. Sebuah sambaran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam awan hitam dan dengan cepat menghancurkan cermin cahaya, menyebabkannya langsung meledak. Wehao! Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi sosok emas berubah saat dia berteriak. Namun, tidak ada jawaban saat awan hitam di langit mulai menghilang dengan cepat, berubah menjadi pemandangan sebelumnya seolah itu hanya ilusi. Sosok emas tampak muram pada awan hitam yang menghilang sebelum melihat lubang hitam yang telah menghilang. Jejak yang tertinggal telah benar-benar hilang dan bahkan dia kehilangan kemampuan untuk melacaknya. Setelah mencapai tahap ini, bahkan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sambil mendengus marah, dia menatap dengan dingin ke petak langit sebelum berbalik dan menghilang. Saat bayangan emas menghilang, di gubuk bambu jauh yang terletak jauh di dalam Sekte Dao, Ying Xuanzi dengan acuh tak acuh membuka matanya, sebelum senyum mengejek muncul dari sudut mulutnya. Bab 743, Membersihkan. Arai cahaya ungu hitam tiba-tiba muncul di ruang yang tenang di pegunungan yang jarang penduduknya jauh di dalam wilayah barat laut wilayah Suan Timur. Arai cahaya berkedip sebelum 4 sosok bergegas keluar dari dalam sebelum mereka tiba di puncak gunung. Keempat orang itu tiba di puncak gunung. Mereka terengah-engah sedikit sebelum mereka mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi muram. Bagaimana? Apakah kita berhasil menyingkirkan mereka? Lindong memandang Little Marten dan bertanya. Little Marten sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung, orang yang mengejar kita harus menjadi salah satu dari 3 kepala sekte besar dari Gerbang Yuan. Ketika kami melompati ruang angkasa, saya dapat mendeteksi bahwa dia menggunakan teknik rahasia untuk melacak kami. Namun, orang lain kemungkinan telah menggunakan teknik rahasia lain untuk mengganggunya. Mengganggu dia, Lindong sejenak terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengganggu teknik rahasia salah satu dari 3 kepala sekte Gerbang Yuan. Ya, orang yang campur tangan itu juga sangat kuat dan dia jelas bukan individu biasa. Namun, saya tidak tahu siapa dia dan mengapa dia memilih untuk membantu kami. Little Marten mengerutkan kening dan berkata. Lindong juga sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum murid-muridnya tiba-tiba fokus. Dia berbalik untuk melihat Ying Huan. Pada saat ini, mata besar yang cerah yang terakhir juga menatap ke arahnya. Tuan Sekte, Ayah. 2 suara secara bersamaan dipancarkan dari mulut mereka. Hampir tidak ada orang di wilayah Suan Timur yang bisa menghentikan salah satu dari 3 kepala sekte besar di Gerbang Yuan. Lebih jauh lagi, itu adalah seseorang yang akan membantu mereka atas kemauannya sendiri. Sepertinya tidak ada orang lain selain Ying Xuanzi. Oh, Master Sekte dari Sekte Dao ya. Little Marten tertegun sejenak. Dia segera tiba-tiba mengerti dan tertawa, sepertinya dia orang yang cukup baik. Dia diam-diam akan benar-benar membantu kita. Petik 2. Lindong mengangkat bahunya sebelum dia melirik Ying Huan. Alasan mengapa Ying Xuanzi campur tangan kemungkinan besar karena dia membawa Ying Huan dan Heavenly Phoenix Zither. Sepertinya membawa gadis ini kali ini benar-benar keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Meskipun Lindong tidak takut pada apapun, dia juga sadar bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, bentrokan langsung dengan kepala sekte dari Gerbang Yuan kemungkinan tidak akan berbeda dengan cacing yang mencoba mengguncang pohon. Namun, karena Ying Xuanzi dapat merasakan bahwa mereka dalam bahaya, kemungkinan besar dia juga menyadari hal-hal yang telah mereka lakukan. Kami sedang diintai. Ekspresi Lindong berubah tidak wajar untuk sesaat.
Ketika dia melihat ekspresinya, Ying Huan-Huan berbalik dengan perasaan bersalah. Ying Xuanzi kemungkinan besar bisa mengintai mereka karena segel yang tertinggal di dalam Heavenly Phoenix Cider miliknya. Lindong tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi bersalah Ying Huan-Huan. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Gugus cahaya Yuan Spirit yang berisi Yuan Spirit Elder Jiang muncul di tangannya. Little Marten, bisakah kamu mengatur beberapa pertahanan terlebih dahulu? Saya berencana untuk sepenuhnya menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kepala sekte gerbang Yuan itu mungkin bisa melacaknya. Lindong berbicara dengan Little Marten. Setelah mengalami taktik mengejutkan dari kepala sekte gerbang Yuan, dia jelas menjadi lebih berhati-hati. Baik, Little Marten mengangguk ketika mendengar ini. Adegan sebelumnya memang sedikit mengejutkan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, Taskiankun Anda seharusnya masih memiliki pil nirvana, kan? Karena ada pil river di dalam sekte, tidak perlu menggunakan pil nirvana yang diperoleh dari medan perang kuno. Saya masih harus memiliki lebih dari 20 juta pil nirvana. Lindong melemparkan Taskiankun ke Little Marten dan berkata, hanya jumlah yang menyedihkan ini. Saya akan membutuhkan setidaknya 40 juta pil nirvana untuk membentuk formasi besar. Little Marten mengerutkan kening dan berkata, Lindong hampir memuntahkan seteguk darah segar ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menatap Little Marten dengan mata lebar. Menyiapkan formasi besar akan membutuhkan 40 juta pil nirvana. Mengapa orang ini semakin serakah dan serakah? Jika bukan karena Lindong mempercayainya, kemungkinan dia akan curiga bahwa orang ini ingin diam-diam memotong. Tolong, pikirkan tentang status kepala sekte gerbang Yuan itu. Jika saya tidak sepenuhnya mengganggu energi Yuan alami, dia pasti akan merasakan sesuatu ketika Anda menghilangkan kesadaran penatua Jiang itu. Little Marten berbicara tanpa daya. Lindong terdiam. Dia berbicara dengan nada tertekan, saya hanya memiliki pil nirvana ini. Little Marten juga sedikit terdiam. Tidak disangka-sangka bahwa setelah kacau begitu lama, Lindong hanya memiliki jumlah aset ini. Berdiri di samping mereka, Little Flame menggosok kepalanya ketika dia melihat dua individu yang tertekan. Dia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Biasanya, ketika dia bersama mereka berdua, dia tidak perlu khawatir tentang masalah seperti mengelola pil nirvana. Yang harus dia lakukan hanyalah berlatih dan bertarung. Jika itu adalah pil nirvana, saya punya beberapa di sini. Sementara Lindong dan Little Marten sama-sama merasa tidak berdaya, wanita muda yang berdiri di samping mereka tiba-tiba melebarkan matanya yang besar. Dia membuka mulutnya dan berbicara. Setelah itu, dia melemparkan Taskiankun merah kepada mereka tepat ketika mereka tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Little Marten menangkap Taskiankun Ying Huan-Huan. Energi mentalnya menyapu sebelum alisnya berkedut segera. Dia tersenyum berkata, kamu memang putri guru sekte Dao. Setidaknya ada 40 juta pil nirvana di dalamnya. Petik 2, 40 juta. Lindong menggosok hidungnya. Dia melirik Ying Huan-Huan dan berkata, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah putri kecil yang kaya. Kata-katamu benar-benar masam. Ying Huan-Huan mengerutkan hidungnya yang terbalik dan berkata sambil tertawa. Wajah Lindong memerah. Dia memang merasa sedikit tidak seimbang di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengumpulkan jumlah kecil ini meskipun telah berjuang keras selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya, yang harus dilakukan pihak lain hanyalah melemparkan sedikit secara acak dan itu langsung membuatnya merasa seperti orang miskin. Berdiri di samping mereka, Little Marten mengambil Taskiankunnya. Dia mengabaikan keduanya saat dia menjentikkan jarinya. Gelombang pil merah cerah datang bersiul dari Taskiankun. Setelah itu seperti naga besar berwarna merah terang yang melintas di langit saat mulai berputar. Gelombang demi gelombang nirvana ki yang menakutkan dilepaskan dan secara langsung mengguncang kekuatan Yuan alami di tempat ini. Bahkan ruang itu sendiri secara bertahap terdistorsi. Banyak sinar cahaya menyebar dan menutupi gunung ini di mana kelompok Lindong berada. Kamu bisa mulai sekarang. Little Marten bertepuk tangan dan memberitahu Lindong. Ekspresi Lindong berubah semakin serius saat mendengar ini. Segera, gugusan cahaya itu perlahan naik di tangannya. Pada saat ini, sinar cahaya hitam juga menyebar dengan cepat. Astaga, dengan penghapusan sinar cahaya, klaster cahaya tiba-tiba terbelah dan cahaya keemasan keluar dari dalam. Dengan cepat mulai melarikan diri. Kemana tujuanmu? Lindong tersenyum tipis saat melihat adegan ini.
Dia membuka mulutnya sebelum simbol hitam kuno yang tidak biasa keluar darinya. Itu segera muncul di langit di atas cahaya keemasan dan langsung berubah menjadi lubang hitam berputar melingkar. Kekuatan melahap menutupi cahaya keemasan. Kekuatan melahap. Anda benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap. Petik 2. Jeritan tajam dan nyeri dipancarkan dengan cara yang menusuk telinga ketika cahaya keemasan secara bertahap diserap oleh lubang hitam. Kamu benar-benar berani memurnikanku. Kepala sekte pasti akan merasakannya. Tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri kalau begitu. Petik 2. Di ambang kematian, namun kamu masih mengatakan begitu banyak omong kosong. Mata Lindong berubah sedikit dingin sebelum teknik segelnya berubah. Kecepatan rotasi lubang hitam itu tiba-tiba meningkat dan kekuatan pemakannya dengan liar mengikis Yuan Spirit itu. Itu menghapus kesadaran dalam waktu sedikit demi sedikit. Ah, berhenti. Jangan hapus kesadaranku. Aku tidak ingin mati. Setelah terkikisnya kekuatan devouring yang sombong, kesadaran Elder Jiang jelas-jelas terhapus secara bertahap. Banyak jeritan sengsara yang tajam terus-menerus dipancarkan dari dalam. Namun, Lindong tidak peduli. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengedarkan kekuatan devouringnya untuk terus-menerus menghilangkan kesadaran di dalam. Sementara Lindong mengaktifkan simbol leluhur yang memakan untuk menghapus kesadaran Penatua Jiang, mata Little Marten tiba-tiba melirik Ying Huan-Huan. Segera, dia menarik mereka. Karena Lindong telah mengaktifkan simbol leluhur melahap di depannya, kemungkinan besar dia mempercayainya. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun. Dia sadar bahwa Lindong selalu bertindak dengan hati-hati dan dia tidak akan mudah mempercayai siapapun. Namun, karena dia telah memilih untuk menunjukkannya padanya, dia dengan jelas memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Proses ini berlangsung selama setengah hari. Baru setelah itu, Little Marten merasakan bahwa kesadaran di dalam roh Yuan telah benar-benar menghilang. Berdengung, riak yang sangat tidak jelas meletus dari dalam roh Yuan tepat sebelum kesadaran di dalamnya benar-benar menghilang. Namun, ketika hendak menyebar, itu terhalang oleh sinar cahaya yang turun dari langit. Akhirnya, itu menghilang dari dunia ini. Itu menolak untuk pergi dengan damai bahkan setelah kematian. Little Marten menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Namun, dia diam-diam merasa lega bahwa dia telah membentuk formasi. Jika tidak, jika fluktuasi itu dipancarkan, itu pasti akan dirasakan oleh kepala sekte gerbang Yuan itu. Pada saat itu, kemungkinan mereka harus melarikan diri lagi. Swoosh! Lindong duduk. Dia memberi isyarat dengan tangannya sebelum sekelompok cahaya keemasan terang terbang keluar dari lubang hitam dan mendarat di telapak tangan kanannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kirinya sebelum air liur penyeduh spiritual inti bumi berbentuk bayi emas muncul dalam sekejap. Huff! Tangan kanan Lindong memegang roh Yuan, yang kesadarannya telah dihilangkan, sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum perlahan menutup matanya. Kali ini, dia ingin meminjam bantuan dari dua item ini untuk membentuk Yuan Spirit awal. Bab 744, mematahkan semangat pembuatan bir inti. Arai cahaya yang sangat besar berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit. Itu menutupi seluruh tempat dan mengalir ke bawah. Lindong diam-diam duduk di dalam barisan besar. Tangan kanannya memegang roh Yuan, yang kesadarannya dihilangkan sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Banyak cahaya keemasan yang kaya terus merembes keluar dari dua item ini. Akhirnya, mereka terus-menerus menggali ke dalam tubuh Lindong. Setelah penuangan cahaya keemasan ini, busur emas samar melingkar sedang terbentuk di permukaan tubuh Lindong. Sementara itu, riak misterius perlahan menyebar darinya. Little Marten memandang Lindong, yang telah memasuki mode pelatihan sebelum dia perlahan mengangguk. Meskipun Lindong belum membentuk jejak roh Yuan di dalam tubuhnya, dengan meminjam roh Yuan dari seorang ahli di tahap kehidupan misterius tingkat lanjut dan air liur penyeduh spiritual inti bumi, kemungkinan dia memiliki peluang 70% untuk terbentuk. Roh Yuan awal. Kalian berdua juga harus mengambil kesempatan ini untuk memurnikan air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Mata Little Marten beralih ke Little Flame dan Ying Huan-Huan sebelum dia tersenyum berkata. Ya, Little Flame segera mengangguk setelah mendengar ini. Saat ini, kekuatan Yuan alami di tempat ini cukup kuat. Seiring dengan perlindungan Little Marten, menjadikan tempat ini tempat yang sangat ideal untuk melakukan retret dan berlatih. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu.
menarik kembali dan menemukan sebuah batu. Dia duduk di atasnya dan mengepalkan tangannya sebelum air liur pembuatan bir spiritual inti bumi muncul. Cahaya keemasannya yang cemerlang menyebabkan daun hijau di sekitarnya ditutupi oleh lapisan bubuk emas samar. Ying Huan melirik api kecil. Pada saat ini, tangannya juga memegang air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Namun, dia ragu-ragu sejenak. Sepasang mata besar menyihirnya yang cerah memiliki ekspresi kehilangan besar yang melintas di atasnya tanpa dia sadari. Namun, keadaan pikiran itu hanya berlangsung sesaat. Ying Huan juga mengangguk sedikit sebelum dia menutup kedua matanya. Dia memegang Earth Core Spiritual Brewing Saliva dan mulai berlatih. Mata Little Marten berpaling dari tubuh Little Flame sebelum mereka berhenti pada wanita muda yang tidak jauh dari sana. Setelah itu, dia sedikit mengernyit. Tubuh Celestial Demon Martennya memberkati dia dengan persepsi yang sangat sensitif. Ying Huan mungkin tidak menyadarinya ketika ekspresi bingung itu melintas jauh di dalam matanya, tapi Little Marten merasakan fluktuasi yang sangat aneh dan tidak jelas. Gadis ini, tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Little Marten bergumam pada dirinya sendiri. Fluktuasi itu sangat tidak jelas dan bahkan dia tidak bisa menyelidiki lebih dalam. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa itu terjadi, jelas bahwa wanita muda di depannya tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin alasan yang mendasarinya adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Namun, Little Marten tidak membahas masalah ini. Terlepas dari latar belakang Ying Huan, selama dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong, Marten kecil tidak akan peduli. Waktu mulai mengalir dengan cepat setelah mereka bertiga masuk ke pelatihan. Matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan cara ini. Little Marten tidak meninggalkan gunung ini selama 1 bulan ini. Tempat ini juga merupakan salah satu yang jarang penduduknya. Selain mereka yang sesekali lewat, tempat ini agak sepi. Kehancuran ini adalah persis apa yang dibutuhkan kelompok Lindong. Little Marten duduk dengan tenang di dalam barisan cahaya. Pada saat ini, matanya terkunci ke Lindong. Air liur Yuan Spirit dan Earth Core Spiritual Brewing di tangan yang terakhir telah memucat setengah dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu. Namun, saat menjadi pucat, cahaya keemasan yang menutupi tubuh Lindong juga menjadi semakin cemerlang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada lapisan baju besi emas yang menutupi dirinya. Meskipun cahaya keemasan di tubuh Lindong menjadi semakin terang, roh Yuan tidak menggumpal seperti yang dia harapkan. Apakah dia belum mengisi Yuan dannya? Little Marten sedikit mengernyit ketika melihat adegan ini. Yuan dan menyeduh semangat. Jika dia tidak dapat mengisi Yuan dannya sampai titik jenuh, secara alami tidak mungkin bagi Yuan Spirit untuk diseduh. Bas berdengung. Di bawah pengamatan cermat Little Marten, bayi emas dan roh Yuan di tangan Lindong terus berubah menjadi jejak energi emas. Ini mengikuti tangan Lindong dan memasuki tubuhnya. Jika mungkin untuk melihat bagian dalam tubuh Lindong pada saat ini, seseorang akan melihat 2 energi emas mengalir dari median di kedua tangannya. Setelah itu, mereka akan diedarkan di sepanjang median sebelum mereka mengalir ke Yuan dan emasnya, yang ditangguhkan di dalam dantiannya. Sebuah pusaran hitam berputar di atas Yuan dan kekuatan devouring yang kuat dipancarkan dari dalam. 2 semburan emas benar-benar terlempar ke pusaran. Setelah itu, ia diaglomerasi menjadi cahaya keemasan yang semakin terang di sisi lain pusaran. Itu seperti cahaya keemasan gelap yang melonjak ke putaran Yuan dan emas. Setelah mengalirkan kekuatan besar itu, Yuan dannya juga dengan cepat membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan kilau di permukaannya menjadi semakin kaya. Meskipun ukuran Yuan dan warnanya perlahan berubah, semangatnya tidak menembus Yuan dannya seperti yang diharapkan. Pikiran Lindong dengan tenang mengamati adegan ini, meskipun dia tidak merasa terlalu kecewa di hatinya. Dia sadar bahwa karena dia hanya di 6 tahap Yuan Nirvana, tidak mungkin baginya untuk menghasilkan kekuatan Yuan Spirit, apalagi berbicara tentang pembentukan Yuan Spirit awal. Meskipun ada roh Yuan yang kuat dari tahap kehidupan misterius sebelumnya yang diharapkan untuk membantunya, masih jauh lebih sulit baginya untuk membentuk roh Yuan jika dibandingkan dengan Ying Huan. Pada saat ini, hanya dengan menunggu dengan sabar dia akan berhasil. Setengah bulan lagi diam-diam berlalu sementara Lindong diam-diam berlatih. Selain itu, setelah setengah bulan berlalu, Lindong sedikit sedih mengetahui bahwa dia telah selesai menyerap air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Ini seperti babi yang hanya makan tanpa tumbuh.
Lindong merasa sedikit sedih dan kesal saat melihat Yuan dan-nya tidak menunjukkan perubahan nyata meskipun telah menyerap begitu banyak energi. Hatinya tanpa sadar mengutuk dengan marah. Kali ini, dia tidak lagi memiliki air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Hanya dengan Yuan Spirit saja, sepertinya cukup sulit baginya untuk membentuk Yuan Spirit awal. Setelah bersumpah 2 kali di dalam hatinya, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, tepat ketika dia akan berhenti berlatih, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin. Segera setelah itu, gelombang lain dari energi air liur penyeduh spiritual inti bumi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Lindong terkejut. Segera, dia tampaknya telah memahami sesuatu ketika sensasi hangat mengalir melalui hatinya. Masing-masing dari mereka telah mendapatkan salah satu dari 4 air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Kemungkinan Little Flame dan Ying Huan sedang menggunakan milik mereka. Oleh karena itu, satu-satunya yang tersisa kemungkinan adalah yang dimiliki Little Marten. Lindong menghembuskan napas dengan lembut di dalam hatinya saat dia secara bertahap menghilangkan jejak iritasi di dalam hatinya. Setelah itu, dia memfokuskan pikirannya dan diam-diam menyerap air liur pembuatan bir spiritual inti bumi kedua. Proses penyerapan kali ini hanya berlangsung selama 1 minggu. Ketika sisa energi terakhir dari Earth Core Spiritual Brewing Saliva menyatu dengan kekuatan Yuan Spirit dan diam-diam mengalir ke dalam Yuan dan emas gelapnya, yang telah menempati setengah dari dantiannya, Yuan dan itu, yang telah diam untuk waktu yang lama, akhirnya gemetar. Bas berdengung. Ketika suara bergetar kecil itu menyebar di dalam dantian Lindong, pikirannya langsung waspada. Setelah itu, hatinya gembira saat dia menatap tajam ke arah Yuan dan yang gemetaran. Pada saat ini, kilau di permukaan dantiannya begitu kaya sehingga tampak seperti warna emas murni. Sepintas, itu tampak seperti telur emas cerah. Saat ini, telur emas ini terus bergetar. Retakan, saat Yuan dan emasnya bergetar hebat, suara yang sangat pelan tapi menyenangkan tiba-tiba muncul. Orang bisa melihat bahwa ada banyak retakan kecil yang muncul di permukaan Yuan dan-nya saat ini. Retak-retak, garis retakan menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, itu telah menyebar ke seluruh permukaan Yuan dan ada cahaya keemasan samar yang keluar dari dalam celah itu. Bahkan dengan temperamen Lindong, dia menjadi bersemangat saat melihat adegan ini. Setelah memakannya begitu lama, makhluk serakah ini akhirnya mendapat tanggapan. Cahaya keemasan yang terang akhirnya mencapai tingkat terpadatnya sebelum seluruh Yuan dan-nya benar-benar terbelah. Cahaya keemasan mendesing di dalam dantian. Perhatian Lindong terfokus dengan penuh perhatian di tengah saat cahaya keemasan mendesing. Cahaya keemasan terus-menerus berkumpul di tempat itu sebelum sosok ilusi emas seukuran telapak tangan akhirnya muncul perlahan. Tubuh Lindong segera bergetar hebat ketika sosok ilusi emas ini muncul. Perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia bisa merasakan jiwa dan dagingnya terpisah. Namun, masih ada puluhan ribu riak berliku yang naik di dalam hatinya. Apakah ini roh Yuan? Pikiran Lindong menyaksikan sosok ilusi emas muncul di dantiannya sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Bab 745, Lonjakan Kekuatan. Cahaya keemasan mendesing dan menyebar di dalam dantian. Sosok ilusi emas seukuran telapak tangan itu tampaknya telah terbentuk dari dalam nyala api emas. Itu sedikit bergetar dan memanjang keluar. Bas-bas. Saat sosok ilusi emas kecil itu perlahan tumbuh, cahaya keemasan yang semula melesat tiba-tiba membeku pada saat ini. Setelah itu, mereka memantul dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum mereka akhirnya bergegas kembali ke sosok ilusi emas kecil. Tubuh kecil yang terakhir samar-samar menjadi sedikit lebih hidup saat jejak terakhir cahaya keemasan memasuki sosok emas. Pada saat ini, seseorang bisa samar-samar melihat penampilan sosok cahaya keemasan ilusi itu. Penampilan dan fiturnya pada dasarnya identik dengan Lindong. Namun, angka itu menyusut berkali-kali. Dari kelihatannya, itu tampak sederhana, jujur, dan lucu. Itu terlihat agak berbeda dari diri Lindong yang sebenarnya. Roh Yuan diaglomerasi. Namun, itu masih cukup fiktif. Sebenarnya, Yuan Spirit Lindong tidak sepenuhnya berkembang dan sedikit kurang dibandingkan dengan Yuan Spirit yang diaglomerasi oleh para ahli di tahap kehidupan misterius. Namun, karena Lindong baru mencapai 6 Yuan Nirvana Stage,
dia masih memiliki cukup banyak waktu untuk mengasah dan menyempurnakan Yuan Spirit-nya. Ini akan sangat bermanfaat baginya ketika dia maju ke tahap kehidupan misterius di masa depan. Setelah roh Yuan Lindong menyerap semua cahaya keemasan di dalam dantiannya, dia akhirnya mulai turun perlahan. Segera setelah itu, dia mendarat di cincin naga Yuan di bawah. Lututnya ditekuk sebelum dia duduk. Tangan mininya juga membentuk segel pelatihan misterius pada saat ini. Bang! Sebuah guntur teredam aneh tampaknya tiba-tiba bergema di dalam tubuh Lindong saat segel pelatihan Yuan Spirit telah terbentuk. Gelombang demi gelombang deras seperti energi agung tiba-tiba tersapu keluar dari dalam roh Yuan. Akhirnya, itu mengalir di sepanjang meridian dalam tubuh Lindong. Energi ini mengalir melalui meridian. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang energi dibebankan langsung ke pikiran Lindong. Akhirnya, itu masuk ke Niwan Place-nya dengan cara yang sombong. Segera, badai mengerikan muncul di dalamnya. Bas-bas, cahaya keemasan menyebar ke setiap bagian tubuh Lindong dan mereka melilit dunia kecil di dalam tempat Niwannya. Lindong juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Yuan dan energi mental di dalam tubuhnya melonjak dengan cara yang sangat mengejutkan. Ini adalah umpan balik dari roh Yuan. Yuan dan di masa lalu tidak lagi ada karena Yuan Spirit telah menggantikannya. Jelas, sehubungan dengan menjadi pusat kekuatan Yuan, roh Yuan tidak diragukan lagi adalah versi yang lebih kuat dan berevolusi. Berbeda dengan jumlah Yuan Power yang dibutuhkan untuk mengaktifkan Yuan dan di masa lalu untuk mencapai dampak ofensif tertentu, Yuan Spirit saat ini hanya membutuhkan setengahnya. Ini adalah kesenjangan yang jelas antara keduanya. Bang-bang, kekuatan Yuan yang besar dan perkasa serta energi mental mengalir dengan liar ke seluruh tubuh Lindong dan istana Niwan miliknya. Dalam menghadapi kekuatan yang meroket ini, Lindong dengan cepat merasakan bahwa penghalang tak terlihat tampaknya menghalangi dia, dalam upaya untuk memblokir kekuatan Yuan dan energi mentalnya untuk terus maju. Lindong tertawa pelan saat merasakan halangan itu. Setelah itu, gumaman rendah yang disertai dengan panas liar, tiba-tiba terdengar. Penerobosan, bang! Saat Lindong bergumam di dalam hatinya, riak panas yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Api hitam nirvana tampaknya telah melonjak keluar dari dalam dagingnya. Setelah itu, ia mulai mengamuk liar dan ganas. Kesengsaraan nirvana berikutnya akhirnya tiba sekali lagi. Api nirvana hitam yang liar dan ganas berkobar tanpa rasa takut. Meridian dalam tubuh Lindong dan tulangnya sekali lagi memiliki beberapa sisik hijau pekat yang muncul di atasnya, menghalangi kehancuran dari api. Swoosh! Pada saat yang sama, roh Yuan yang duduk di cincin naga Yuan di dalam dantiannya juga perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya keemasan menembus mata itu sebelum tekanan unik menyebar. Astaga, roh Yuan perlahan mengangkat tangan kecilnya sebelum sinar cahaya keemasan keluar dengan eksplosif dari tangannya. Akhirnya, itu menyapu ke arah api hitam yang naik. Api hitam tampaknya telah ditekan ketika cahaya keemasan itu mengalir saat mereka perlahan-lahan melemah. Memiliki roh Yuan jelas memberikan dorongan yang sangat besar ketika berhadapan dengan kesengsaraan nirvana. Hati Lindong tiba-tiba bergerak ketika dia menghadapi kesengsaraan nirvana di dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya yang duduk di puncak gunung perlahan membuka matanya, yang telah lama tertutup rapat. Setelah kedua matanya terbuka, mata Lindong langsung menatap ke langit. Ada awan badai berkumpul di tempat itu. Ular perak berenang di dalam awan gelap, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kesengsaraan petir angin, Lindong melihat awan badai berkumpul. Namun, matanya tidak mengandung sedikit pun kejutan. Kemungkinan dia sudah mati rasa untuk mengalami kesengsaraan kembar. Cahaya hitam pekat melesat keluar dari kepala Lindong. Setelah itu langsung berubah menjadi simbol kuno yang sangat besar. Simbol itu berputar, berubah menjadi lubang hitam yang langsung menuju awan badai. Gemuruh. Awan gelap segera bergejolak liar setelah simbol leluhur yang melahap masuk. Raungan guntur yang keras dan jelas bergemuruh dan bergema di tempat itu, mengguncang puncak gunung ini sampai bergetar berulang kali. Namun, tidak ada satupun petir yang jatuh. Orang ini tampaknya telah memperoleh penguasaan yang meningkat atas simbol leluhur yang memakan, di puncak gunung. Ketika Little Marten melihat adegan ini, dia tanpa sadar tersenyum dan berkata. Di samping Little Marten, adalah Little Flame, yang sosoknya seperti menara logam. Pada saat ini, dia juga telah menarik diri dari status pelatihannya. Terlebih lagi,
Sepertinya auranya telah sangat diperkuat setelah pelatihan ini. Sepertinya kesengsaraan petir angin ini tidak dapat menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi kakak laki-laki. Api kecil membuka mulutnya dan tersenyum. Little Marten mengangguk dengan lembut. Memiliki objek surgawi seperti simbol leluhur yang melahap dan telah berhasil menggabungkan roh Yuan, bahkan kesengsaraan nirvana dan percobaan petir angin yang tiba bersama tidak akan lagi menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Perkembangan masalah ini juga seperti yang diharapkan oleh duo Little Marten. Mengikuti cara liar di mana simbol leluhur Devouring dibebankan ke dalam ujian petir angin, energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam yang terakhir juga menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas, itu sedang dilahap oleh simbol leluhur yang memakan. Gemuruh. Setelah suara guntur teredam terakhir muncul, awan badai di langit akhirnya benar-benar tersebar. Simbol leluhur melahap bergegas kembali dan memasuki istana Niwan Lindong. Segera setelah itu, gelombang fluktuasi agung yang tak terlihat menyebar seperti badai dengan Lindong di tengah. Lindong tiba-tiba membuka kedua matanya ketika energi mental yang agung tersapu. Setelah itu, dia dengan keras membanting telapak tangannya ke tanah di depannya. Bang! Telapak tangan jatuh dan garis retakan besar segera meletus. Dalam sekejap mata, itu telah meluas ke arah tepi gunung. Segera, gunung mulai bergoyang sedikit. Liar dan kekerasan Yuan Power dan mental energi bersiul di sekitar Lindong sementara cahaya keemasan berkedip dari kedua matanya. Ini berlanjut cukup lama sebelum secara bertahap tersebar. Huff! Cahaya keemasan yang menyilaukan menghilang sebelum Lindong perlahan meludahkan seteguk udara panas. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak dan beberapa suara berderak dipancarkan. Kekuatan agung diam-diam melonjak seperti guntur yang mengejutkan. Panggung 7 Yuan Nirvana, 6 segel master simbol surgawi. Dengan aglomerasi Yuan spiritnya, kekuatan Lindong tidak diragukan lagi melonjak sekali lagi kali ini. Tidak buruk, berdiri di sampingnya, ketika mata Little Marten mengamati tubuh Lindong, semburat kejutan melintas di matanya sebelum dia tersenyum mengangguk. Terima kasih. Lindong menyeringai Little Marten. Air liur penyeduh spiritual inti bumi tidak banyak membantu saya. Marten kecil tertawa samar. Selanjutnya, matanya melihat ke arah tertentu dengan beberapa kejutan. Dia dengan lembut berkata, selain itu, dibandingkan denganmu, kemungkinan dia bahkan lebih mengkhawatirkan. Lindong terkejut setelah mendengar kata-kata ini saat dia buru-buru menoleh. Pupil matanya sedikit menyusut ketika dia melihat wanita muda itu duduk di atas batu. Kuncir kudanya tersebar sementara rambut hitam legamnya berubah menjadi warna biru es yang agak aneh. Bab 746, Reinkarnasi. Wanita muda itu duduk di atas batu hijau, sementara rambut panjang biru esnya tersebar di sekujur tubuhnya. Tidak jelas, sepertinya ada binar dingin dan dingin yang diam-diam meresap ke udara. Rasa dinginnya tidak kental, namun, itu adalah sensasi dingin sedingin es yang bisa menembus ke kedalaman tulang seseorang. Penampilannya tampaknya mampu menyebabkan jiwa seseorang benar-benar membeku. Apa yang terjadi? Tanya Lindong dengan ekspresi kaget. Jelas bahwa dia tidak memahami perubahan misterius yang terjadi pada Ying Huan selama pelatihannya. Gadis ini tidak sesederhana itu, jawab Little Marten dengan ekspresi muram saat dia perlahan berbalik. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Situasi di hadapannya memang sesuatu yang tidak akan terjadi pada orang biasa-biasa. Saat Lindong dan dua lainnya mengamati, ekspresi agak sedih muncul di wajah cantik Ying Huan. Pada saat berikutnya, cincin demi cincin lingkaran cahaya biru es tiba-tiba mulai perlahan bangkit dari tubuhnya. Retak jepret. Lingkaran biru es mulai menghilang, menyebabkan tanah yang tampaknya berubah menjadi beku terkunci seketika. Setelah beberapa napas, seluruh puncak gunung telah berubah menjadi gunung es biru. Saat beberapa lingkaran cahaya biru es itu mulai menyebar, Lindong dan dua lainnya tiba-tiba melihat rambut biru es Ying Huan tumbuh lebih panjang. Saat angin sepoi-sepoi yang sangat dingin bertiup, rambut panjang biru esnya terbang di udara. Ditambah dengan kepingan salju yang menari di udara, dia tampak seperti ratu es di tengah salju. Pemandangan di depan mereka sangat megah dan memikat. Saat lingkaran cahaya mulai berfluktuasi, ekspresi sedih di wajah Ying Huan berubah lebih kaya. Pada saat berikutnya, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu dia membuka matanya, pupil matanya yang semula hitam sekarang dipenuhi dengan warna biru es. Bahkan pupil matanya menjadi sedingin es, dan tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya.
Tatapannya mirip dengan dewa yang memandang rendah manusia, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tidak ada kebajikan dan tidak ada kejahatan. Ekspresi serius muncul di wajah Lin Dong ketika dia melihat keadaan Ying Huan-Huan. Tatapannya saat ini tidak memiliki titik fokus, dan tidak terfokus pada tubuhnya. Namun, dia masih bisa merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kondisi Ying Huan-Huan saat ini membuatnya merasa tidak nyaman dan dia tidak dapat menerima bahwa wanita muda ini, yang biasanya penuh dengan kemudaan dan vitalitas, akan menampilkan ekspresi sedingin es. Meskipun dia merasa tidak nyaman di hatinya, Lin Dong tidak berani bertindak sembarangan. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya. Karena itu, dia takut jika dia bertindak sembrono, dia malah akan menyakitinya. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah diam dan mengamati. Setelah Ying Huan-Huan membuka matanya, kilau biru es tiba-tiba muncul di dahinya sebelum cahaya menyebar keluar. Setelah itu, cahaya mulai terbentuk menjadi simbol rahasia kuno berwarna biru es. Simbol reinkarnasi. Setelah melihat simbol rahasia kuno berwarna biru es, tubuh Little Marten langsung menggigil. Segera, ekspresi heran langsung muncul di wajahnya saat dia tanpa sadar berseru. Simbol reinkarnasi. Lin Dong terkejut sesaat sebelum dia bertanya. Segera, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apa itu? Aku tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah simbol reinkarnasi. Gadis ini memang tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah reinkarnator. Little Marten bergumam sejenak sebelum mengaspirasi. Melihat ke arah Lin Dong, dia menjawab dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu tentang tahap reinkarnasi? Setelah mendengar istilah itu, tatapan Lin Dong langsung mengeras sebelum dia dengan lemah menganggukkan kepalanya dan berkata, setelah hidup dan mati, itu akan menjadi reinkarnasi. Adapun reinkarnasi, abadi. Di dunia ini, tidak ada orang yang benar-benar abadi. Bahkan jika satu langkah dalam tahap reinkarnasi, mereka masih menghadapi bahaya yang mungkin berada di luar imajinasi individu biasa. Untuk tahap nirvana, ada kesengsaraan nirvana. Adapun tahap reinkarnasi, ada juga kesengsaraan reinkarnasi. Jika seseorang melewatinya, dia akan berevolusi dan akan bebas dan tidak terkekang dari dunia. Namun, jika seseorang gagal, seseorang akan menghilang dengan reinkarnasi, kata Little Marten dengan santai. Kesengsaraan reinkarnasi, gumam Lin Dong sambil mengerutkan bibirnya. Ini jelas pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Namun, tahap itu masih terlalu jauh dan di luar jangkauannya. Apa hubungannya ini dengan dia? Juga, apa itu reinkarnator? Orang yang mampu melangkah ke tahap reinkarnasi mungkin adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini, karena mereka memiliki kendali atas hidup dan mati. Dari perspektif lain, bahkan waktu tidak dapat menghapusnya. King Zi, yang kami temui di Istana Naga Hijau, kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Pada zaman kuno, jika para elit di tahap reinkarnasi itu gagal dalam kesengsaraan reinkarnasi mereka, beberapa dari mereka mampu mempertahankan sedikit kesadaran mereka dengan kekuatan luar biasa mereka. Mereka akan membiarkan sisa kesadaran mereka memasuki siklus reinkarnasi dan menunggu kesempatan untuk mengaktifkan kembali kesadaran mereka dan melintasi nirwana kembali ke dunia ini lagi. Setelah itu, orang-orang yang terlahir kembali disebut reinkarnasi. Sepertinya gadis ini harus menjadi salah satu dari mereka, kata Little Marten sambil menatap wanita muda yang melayang di udara dengan tatapan aneh. Maksudmu, di kehidupan masa lalunya, dia adalah elit di tahap reinkarnasi? Tanya Lin Dong sambil memijat pelipisnya. Apa yang disebut reinkarnasi dan hal-hal misterius semacam ini tidak diragukan lagi terlalu tidak nyata dan tidak masuk akal baginya. Ya, Little Marten menganggukkan kepalanya dan menjawab, mungkin, dia bahkan tidak mengetahuinya. Kali ini, dia pasti telah membangkitkan kesadaran yang tersisa di kedalaman jiwanya ketika dia mengaglomerasi Yuan spiritnya. Oleh karena itu, insiden ini terjadi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua reinkarnator akan bisa bangkit. Sebagian besar reinkarnator hanya akan menjalani kehidupan biasa. Saat mereka melanjutkan sepanjang siklus berulang-ulang, sepotong kesadaran secara bertahap akan melemah sampai benar-benar hilang. Pada saat itu, super elit di tahap reinkarnasi akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Jadi, apakah ini akan mempengaruhi kepribadiannya? Dengan kata lain,
Apakah dia tidak lagi menjadi Ying Huan-Huan dan menjadi ahli super yang pernah menguasai langit dan bumi? Tanya Lindong setelah ragu-ragu sejenak. Jika dia bangun, akan ada beberapa perubahan. Namun, pada akhirnya orang yang akan tetap memegang kendali adalah orang dalam siklus reinkarnasi ini. Jawab Little Marten sambil tersenyum setelah dia merasakan kekhawatiran Lindong. Lindong tertawa pahit dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, dia lebih suka Ying Huan-Huan tetap sebagai wanita muda yang murni dan polos yang dia kenal, dan tidak menjadi elit super yang telah bereinkarnasi dari zaman kuno. Jangan khawatir, mungkin dia adalah seorang reinkarnator, namun, siapa yang tahu jika dia bisa membangunkan sisi lainnya. Selama dia tidak terbangun, dia pasti akan tetap menjadi Ying Huan-Huan yang kau tahu, kata Marten kecil. Baik, Lindong menganggukkan kepalanya sekali lagi sebelum tiba-tiba melihat Little Marten dan bertanya, apakah kamu mencapai tahap reinkarnasi di masa lalu? Mendengar pertanyaan itu, wajah tampan Little Marten berkedut sebelum dia tertawa kering dan menjawab, aku sedikit merindukannya. Jika saya sudah mencapai tahap reinkarnasi, saya tidak perlu bersembunyi di jimat batu. Dan kau tidak akan bertemu denganku. Setelah mendengar itu, Lindong tersenyum. Dia tidak punya niat untuk mengejeknya. Pertemuan mereka saat itu tidak diragukan lagi telah mengubah jalan hidup mereka. Jika tidak ada Lindong, Little Marten mungkin sudah tersebar dan mati. Jika bukan karena Little Marten, akan sulit juga bagi Lindong untuk mencapai tahap saat ini. Seseorang dan seekor marten telah berjalan bersama selama bertahun-tahun dan mengalami banyak cobaan yang sulit bersama-sama. Pada akhirnya, mereka telah menanggung semua itu. Dia seharusnya tidak tinggal lebih lama dalam keadaan saat ini, kata Little Marten sambil mengangkat kepalanya dan menatap wanita muda di udara. Prediksi Little Marten sangat tepat. Setelah beberapa menit, warna biru es yang menyelimuti langit mulai melemah dengan cepat. Setelah itu, mata sedingin es Ying Huan-Huan mulai perlahan tertutup sekali lagi. Satu persatu, lapisan lingkaran cahaya biru es semuanya masuk kembali ke tubuh Ying Huan-Huan sebelum rambut biru esnya yang sangat panjang memendek dengan cepat. Saat itu memendek, warna biru es surut dan rambut hitam aslinya dengan cepat muncul kembali. Setelah rambut Ying Huan-Huan benar-benar pulih dari warna aslinya, tubuhnya mulai turun dari langit. Melihat ini, Lindong maju selangkah dan memeluk pinggangnya. Pinggang lembut yang masuk ke tangannya menyebabkan dia sedikit gemetar, sebelum dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa dia sedang menatap lurus oleh mata hitam legam seorang wanita muda. Keduanya terus saling menatap dan ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Seolah-olah posisi ambigu ini tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun nona muda, setelah melihat tindakan pihak lawan, dia akhirnya mengundurkan diri saat rona merah malu muncul di wajahnya yang cantik dan cantik. Melihat tatapan malu dan kesal dari wanita muda itu, Lindong menghela nafas lega di dalam hatinya. Itu bagus, ini adalah Ying Huan-Huan yang dia kenal. Bab 747, kembali ke sekte. Batuk, Lindong akhirnya terbatuk-batuk saat wanita muda itu menjadi semakin malu. Setelah itu, dia menempatkan wanita muda itu dalam pelukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hai, mengapa tempat ini menjadi seperti ini? Wajah Ying Huan-Huan memerah saat dia merapikan pakaiannya. Segera, matanya yang besar melihat ke arah es berwarna biru es yang menutupi gunung. Dia tanpa sadar tertegun sebelum dia bertanya dengan kaget. Lindong, Little Marten dan Little Flame saling bertukar pandang. Sepertinya Ying Huan-Huan sendiri tidak mengingat adegan sebelumnya. Itu karena formasi. Lindong tersenyum dan secara acak menjelaskan. Dia tidak memberitahu Ying Huan-Huan tentang peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dari cara dia melihatnya, yang terbaik adalah mengikuti arus dan tidak perlu memberitahunya tentang hal itu. Apa yang terjadi di masa depan akan tergantung pada nasibnya. Ying Huan-Huan mengangguk dan dia tidak memikirkan masalah ini. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di sana. Roh Yuan saya juga telah berhasil dibentuk. Lindong menyeringai. Dia tidak terkejut dengan fakta ini. Sejak Ying Huan-Huan berada di 8 Yuan Nirvana Stage, tubuhnya sudah mampu menghasilkan kekuatan Yuan Spirit. Oleh karena itu, akan lebih mudah baginya untuk membentuk roh Yuan dibandingkan dengan Lindong. Dari aura Ying Huan-Huan saat ini, dia telah mencapai puncak 8 Yuan Nirvana Stage meskipun belum menembus 9 Yuan Nirvana Stage. Mungkin dia akan segera memiliki kualifikasi untuk mencoba melakukannya.
Ini adalah kabar baik karena kompetisi sekte besar akan segera tiba. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Berdiri di sampingnya, Little Marten berjalan mendekat. Dia melirik mereka berdua sebelum bertanya. Saya harus kembali ke Sekte Dao. Kompetisi sekte besar sudah dekat. Lindong merenung sejenak sebelum menjawab. Kompetisi sekte hebat ya, itu adalah acara besar bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Setiap sekte dan faksi terkemuka di wilayah Suan Timur akan mengirim murid terbaik mereka untuk berpartisipasi. Bahaya dan intensitasnya melampaui perang 100 kekaisaran. Little Marten tanpa sadar tersenyum dan berkata ketika dia mendengar ini. Berdasarkan apa yang saya tahu, kompetisi sekte besar sebelumnya semua diadakan di daerah iblis unik, kan? Itu adalah wilayah yang sangat berbahaya. Wilayah iblis unik. Lindong terkejut. Dia sedikit mengernyit. Apa yang ada di sana yang membuatnya begitu berbahaya? Ini adalah salah satu medan perang selama Perang Langit dan Bumi Kuno. Little Marten mengangkat sudut mulutnya dan menjawab. Jangan tanya saya tentang Perang Langit dan Bumi Kuno. Itu terjadi sejak lama dan bahkan saya tidak mengetahuinya. Satu-satunya hal yang saya sadari adalah bahwa semua ahli di negeri itu pada dasarnya berkumpul untuk berperang dalam perang besar itu. Hati Lindong tiba-tiba terguncang. Dia mengingat kilas balik kuno yang dia lihat di tablet kuno besar, dia bertanya-tanya apakah peristiwa itu terkait. Setelah perang besar berakhir, area itu terkikis oleh demonic ki dan itu menyebabkan beberapa monster yang sangat menakutkan. Ini dapat dianggap sebagai salah satu daerah paling berbahaya di wilayah Suan Timur. Cukup banyak orang yang akan mati di sana selama setiap kompetisi sekte besar. Tentu saja, meskipun tempat itu berbahaya, itu juga merupakan tanah harta karun. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya tewas selama perang kuno itu. Jika seseorang beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan warisan besar dari dalam tempat itu dan mengambil lompatan besar ke depan. Lindong mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Little Marten. Daya pikat ini cukup untuk membuat seseorang berusaha sekuat tenaga. Apakah kalian berdua kembali ke Sekte Dao bersamaku? Lindong memandang Little Marten dan Little Flame sebelum bertanya. Kami tidak akan pergi. Saya akan membawa orang ini ke tempat lain dan melihat apakah saya dapat membantunya untuk menembus ke-9 Yuan Nirvana Stage. Jika dia benar-benar membuat terobosan, aku akan membawanya langsung untuk mencarimu di daerah iblis unik. Little Marten merenung sejenak sebelum menjawab. Baik, Lindong mengangguk. Jelas lebih bermanfaat bagi Little Flame untuk mengikuti Little Marten. Kembali ke Sekte Dao sekarang tidak akan bermanfaat untuk kemajuan pelatihannya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, keduanya masih binatang iblis. Dengan bimbingan Little Marten, pelatihan Little Flame akan dipercepat. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Kami akan pergi dan menemukan Anda setelah kami menyelesaikan semuanya. Marten kecil tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan cara yang agak bebas dan mudah. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyeret kakinya saat tubuhnya bergerak dan melompat ke udara. Kakak, kami akan menuju ke daerah iblis unik untuk mencarimu ketika saatnya tiba. Little Flame juga tersenyum konyol pada Lindong. Setelah itu, dia melompat ke udara dan bertukar pandang dengan Little Marten. Mereka tidak ragu-ragu saat mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menuju cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi. Lindong menatap duo Little Marten, yang berada jauh. Dia menghembuskan napas dengan lembut saat dia menekan melankolis yang dia rasakan di dalam hatinya. Setelah itu, dia menoleh, menatap Ying Huan-Huan dan berkata, aku akan berjalan sendiri untuk perjalanan kembali. Ying Huan-Huan mengangguk dan tersenyum pada Lindong. Setelah itu, tubuhnya yang halus berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas keluar. Dari kelihatannya, wanita pemalu ini tidak tahan digendong oleh Lindong. Lindong menatap sosok ringan itu dengan senyum konyol di wajahnya. Namun, senyum di wajahnya segera berkurang sedikit. Ini karena dia bisa merasakan aura sedingin es yang sangat redup di dalam sinar cahaya itu. Aura sedingin es itu persis sama dengan yang dipancarkan oleh Ying Huan-Huan ketika dia dalam kondisi itu sebelumnya. Sepertinya kejadian itu sedikit memengaruhinya. Namun, dia tidak tahu apakah itu bermanfaat atau berbahaya. Lindong menghela nafas pelan di dalam hatinya sebelum dia mengerucutkan bibirnya. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok cahaya yang dengan cepat mengejar sinar cahaya di depan.
Waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke Sekte Dao tidak diragukan lagi diseret menjadi sekitar 2 kali waktu yang dibutuhkan ketika mereka pergi. Bagaimanapun, Ying Huan-Huan memiliki karakter seorang wanita muda. Dia telah bermain dan menikmati dirinya sendiri secara ekstensif selama perjalanan ini. Lindong juga menjadi jauh lebih santai setelah menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Ying Huan-Huan telah sangat membantunya. Karena itu, dia mengikuti Ying Huan-Huan untuk bersenang-senang. Dengan demikian, mereka membutuhkan waktu hampir setengah bulan, sebelum mereka akhirnya tiba di Sekte Dao. Kami akhirnya tiba. Setelah berjalan melewati penghalang cahaya yang sangat besar, wajah cantik Ying Huan-Huan segera menunjukkan senyum manis ketika dia melihat pemandangan yang familiar di sekelilingnya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum berkata sambil tertawa. Lindong menatapnya tak berdaya. Gadis ini benar-benar bermain sepuasnya selama perjalanan kembali. Kamu harus kembali ke Sky Hall dulu. Saya juga harus kembali ke Desolate Hall untuk memberitahu paman bela diri Chen Zhen dan yang lainnya bahwa saya masih hidup. Suara Lindong baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke suatu tempat yang agak jauh. Ada suara angin kencang yang dipancarkan dari udara. Setelah itu, lebih dari selusin sosok muncul di depan mata mereka. Ini buruk. Ini adalah unit penegakan sekte. Mereka tidak di sini untuk menangkap kita, kan? Mata Ying Huan-Huan melihat ke atas. Segera, ekspresi di wajah mungilnya berubah sedikit saat dia buru-buru bertanya. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia melihat unit penegakan yang bergegas tetapi dia tidak merasakan niat buruk dari mereka. Adik laki-laki Lindong, adik perempuan kecil Ying Huan-Huan, ketua sekte telah menginstruksikan kalian berdua untuk segera menemuinya. Orang yang berbicara adalah pemimpin unit penegakan ini. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Ekspresinya dingin dan tegas tapi tidak ada kilatan keras di matanya saat dia melihat Lindong dan Ying Huan-Huan. Sebaliknya, senyum melintas di matanya ketika dia melihat Ying Huan-Huan berusaha menghindari matanya. Terima kasih, senior. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada penegak hukum sampai. Dia menarik Ying Huan-Huan dan dengan cepat bergegas ke bagian terdalam dari Sekte Dao. Itu benar, adik perempuan kecil Huan-Huan, paman bela diri Qilei juga memintamu untuk segera mengembalikan Heavenly Phoenix Seeder itu. Ying Huan-Huan tiba-tiba mendengar suara menggoda ditransmisikan dari belakang ketika mereka berdua agak jauh. Wajah kecilnya dengan cepat berubah pahit. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Kali ini, aku pasti akan dihukum. Lindong mengangkat bahunya ketika dia mendengar Ying Huan-Huan terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak menggodanya. Sebaliknya, dia memeluknya dan bergegas ke bagian terdalam sekte. Akhirnya, mereka turun di gunung yang tenang dengan rumah bambu di atasnya. Setelah mereka turun, mereka segera melihat Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakangnya di depan rumah bambunya. Bahkan jantung Lindong berdebar kencang saat ini. Dia melepaskan Ying Huan-Huan dan mereka berdua mendarat dengan tenang. Ying Huan-Huan telah menarik semua keaktifannya saat ini saat dia mendarat dengan patuh. Matanya bahkan tidak berani berkeliaran secara acak. Sikapnya benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya bersemangat. Saat Lindong dan Ying Huan-Huan mendarat, Ying Xuanzi yang berpakaian putih juga perlahan berbalik. Dia baru saja akan berbicara ketika Lindong melihat matanya tiba-tiba berhenti pada Ying Huan-Huan. Pada saat itu, Lindong bisa mendeteksi pupil mata Ying Xuanzi sedikit menyusut. Apakah dia merasakannya? Lindong mengerutkan bibirnya saat melihat adegan ini. Bab 748, Percakapan. Perubahan ekspresi Ying Xuanzi sangat kecil dan hanya Lindong, yang telah mengamatinya dengan cermat, yang dapat mendeteksinya. Namun, ekspresi mantan dengan cepat pulih. Kalian berdua benar-benar pandai menghancurkan kekacauan. Anda tidak hanya mencuri sitar surgawi Phoenix, tetapi kalian bahkan membunuh seorang penatua dan 2 jenderal jiwa. Kamu benar-benar tahu cara membuat masalah, Ying Xuanzi melirik mereka berdua dan berkata. Lindong tertawa pahit. Dilihat dari kata-katanya, dia sekarang yakin bahwa orang yang diam-diam campur tangan memang Ying Xuanzi. Ayah, orang-orang dari gerbang Yuan itu datang mencari masalah. Jika kita tidak membalas, kemungkinan besar kitalah yang gagal untuk kembali, gumam Ying Huan-Huan. Untungnya, Ren Yuanzi tidak menemukan identitasmu kali ini. Kalau tidak, gerbang Yuan tidak akan membiarkan ini berbaring.
Lagi pula, kompetisi sekte besar belum dimulai. Ying Xuanzi memelototi Ying Huan sebelum berbicara. Ren Yuanzi, mata Lindong mengeras. Sepertinya itu adalah kepala sekte gerbang Yuan yang mengejar mereka. Namun, karena masalah ini tidak ditemukan, aku akan melepaskannya. Orang-orang dari gerbang Yuan itu, selama itu tidak dilakukan secara terbuka, tidak masalah jika kamu membunuh mereka. Suara Ying Xuanzi berhenti sejenak sebelum berbicara dengan nada samar. Lindong dan Ying Huan dengan jelas menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Huan, kamu harus kembali dan mengembalikan Heavenly Phoenix Cider kepada paman bela diri Kilei. Meskipun item itu milikmu, itu tetap harus ditempatkan di Sky Hall sampai kekuatanmu mencapai level tertentu. Ying Xuanzi berbicara dengan Ying Huan. Oh, Ying Huan mengangguk patuh. Matanya yang besar berputar di atas Lindong. Setelah itu, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, aku pergi. Anda harus berdoa untuk diri sendiri. Setelah berbicara, wanita muda itu langsung berubah menjadi sinar cahaya dan meninggalkan gunung ini seolah-olah dia sedang melarikan diri. Hal ini menyebabkan Lindong merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis ini, Ying Xuanzi melihat cahaya yang menghilang ke kejauhan sebelum dia tertawa tanpa sadar. Wajahnya yang seperti batu giok mengandung ekspresi memanjakan dan penuh kasih yang tidak bisa disembunyikan. Pandangannya secara bertahap ditarik. Senyum di wajahnya juga perlahan menghilang ketika dia melihat Lindong. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, kamu tahu apa yang terjadi pada Huan, kan? Apakah Master Sekte juga menyadarinya? Lindong bertanya-tanya, aku sudah merasakannya sejak dia masih muda. Namun, tidak terduga bahwa dia akan berinteraksi dengan roh ketika dia membentuk roh Yuannya. Ying Xuanzi menghela nafas. Ekspresinya agak rumit. Gadis itu, sebenarnya adalah reinkarnator. Hanya saja saya tidak tahu ahli pamungkas mana dari zaman kuno dia di kehidupan sebelumnya. Lindong diam dan matanya sedikit khawatir. Dia khawatir Ying Xuanzi akan merasakan noda di hatinya karena Ying Huan adalah seorang reinkarnasi. Kamu seharusnya tidak memiliki pikiran liar. Terlepas dari apa yang berubah menjadi Ying Huan, dia akan selamanya menjadi putriku. Bahkan jika dia benar-benar terbangun, orang dari kehidupan ini akan tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Ying Xuanzi berbicara sambil tersenyum seolah dia menyadari pikiran Lindong. Meskipun Huan adalah seorang reinkarnator, itu mungkin masalah yang bagus dari sudut pandang sekte. Namun, dari sudut pandang seorang ayah, saya hanya ingin dia menjadi gadis biasa. Dengan begitu, aku akan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dia juga bisa bertindak sesukanya dan tidak perlu memikul beban apapun. Aku juga bisa mendukungnya dan melindunginya. Hati Lindong bergetar sedikit. Dia melihat senyum di wajah Ying Xuanzi dan hatinya merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak meragukan pikiran seorang ayah. Ying Xuanzi tersenyum dan melambaikan tangannya ketika dia melihat ekspresi minta maaf di wajah Lindong. Setelah itu, dia menepuk bahu yang terakhir dan berkata, selain itu, kamu telah melakukan masalah ini dengan cara yang sangat indah. Ini benar-benar meredakan kemarahan seseorang. Anda seharusnya melihat ekspresi marah di wajah Ren Yuanzi saat itu. Hal ini hanya terjadi karena mereka memilih untuk campur tangan. Kami hanya mengejar air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Apalagi merekalah yang menyerang kita lebih dulu. Tidak ada gunanya bagi kami untuk menyerah pada saat itu. Kalau begitu, kita hanya bisa menghabisi mereka. Lindong mengangkat bahu dan tertawa. Temanmu Celestial Demon Marten itu sangat kuat. Saat ini, sepertinya dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Sepertinya dia seharusnya menjadi individu yang luar biasa bahkan dalam suku Celestial Demon Marten. Anda benar-benar memiliki jaringan pertemanan yang luas. Marten Iblis Surgawi dan Harimau Iblis Surgawi. Mereka berdua adalah suku terkuat di dunia binatang iblis. Ying Xuanzi tertawa dengan makna yang lebih dalam. Master Sekte tidak akan mendiskriminasi mereka berdasarkan identitas mereka, kan? Lindong merentangkan tangannya dan berkata, saya mendengar Wu Dao menyebutkan bahwa alasan Anda memilih Sekte Dao saat itu, sebagian besar karena dua teman Anda. Jika saya menyimpan dendam terhadap mereka, apakah itu akan mendorong Anda pergi? Murid yang luar biasa seperti itu, bahkan saya enggan melakukannya. Ying Xuanzi tertawa. Melihatnya sekarang, sepertinya pilihanku saat itu cukup bijaksana. Jika itu sekte lain, kemungkinan itu tidak akan berakhir seperti ini.
Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Menjilat sepatunya yang tidak jelas menyebabkan Ying Xuanzi tertawa. Masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum kompetisi sekte besar. Anda harus diam-diam tetap di sekte untuk berlatih selama periode waktu ini. Petik 2. Ya, Lindong mengangguk. Kekuatannya telah meningkat pesat selama perjalanan ini dan dia membutuhkan waktu untuk mencerna juga. Pergi. Selain itu, ingatlah untuk tidak membocorkan berita bahwa Huan adalah seorang reinkarnasi. Jika gerbang Yuan menyadarinya, mereka mungkin diam-diam menyerang Huan. Lagi pula, begitu dia bangun, dia akan benar-benar luar biasa, Ying Xuanzi mengingatkan. Ya, murid ini mengerti. Lindong mengangguk. Setelah itu, dia melihat Ying Xuanzi melambai padanya. Dia segera membungkuk sebelum berbalik dan bergegas keluar dari gunung ini. Setelah kepergian Lindong, seluruh gunung ini sekali lagi menjadi sunyi. Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakangnya. Lama kemudian, dia akhirnya menghela nafas tak berdaya. Bukankah kamu sudah sadar bahwa Ying Huan adalah seorang reinkarnasi? Kenapa kamu masih mendesah seperti ini? Ruang di belakang Ying Xuanzi sedikit bergetar sebelum seorang sesepuh berambut putih berjubah biru muncul. Yang terakhir tersenyum bertanya, hanya saja aku tidak pernah berharap dia melakukan kontak dengan jiwa yang bereinkarnasi begitu cepat. Ying Xuanzi menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, karena dia telah melakukan kontak dengan jiwa yang bereinkarnasi itu, kemungkinan kebangkitan di masa depan akan cukup tinggi. Sekarang, aku hanya bisa berharap gadis itu tidak akan berubah terlalu dramatis. Mengubah peri kecil, yang bahkan tidak bisa diam sejenak, menjadi putri es adalah sesuatu yang bahkan tulang lamaku tidak tahan. Pria tua berjubah biru itu membelai janggutnya. Dia berpikir sejenak dan tertawa pahit. Agak sulit baginya untuk membayangkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh Ying Huan di masa depan. Kami hanya bisa terus mengamati, semoga gadis ini bisa menekan jiwa reinkarnasi itu di masa depan. Kalau tidak, Ying Xuanzi menggelengkan kepalanya. Desahan yang agak khawatir perlahan menyebar ke gunung ini. Setelah kembali ke Desolate Hall, Lindong secara alami ditegur oleh Chen Zhen dan Wu Dao atas kepergiannya selama periode waktu ini. Namun, jelas bahwa mereka tidak benar-benar kesal. Ini karena mereka tersenyum sampai tidak bisa menutup mulut ketika mereka menyadari bahwa kekuatan Lindong telah meningkat pesat setelah perjalanan ini. Oleh karena itu, teguran mereka sama sekali tidak berdampak apa-apa. Lindong sekali lagi tenang selama periode waktu berikutnya. Dia biasanya akan melakukan retret atau pergi ke aula seni bela diri untuk berkeliaran. Chen Zhen dan Wu Dao secara alami merasa cukup puas ketika dia melihat dia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pelatihan. Saat hari-hari berlalu dengan tenang satu persatu, suasana di dalam sekte Dao sekali lagi diam-diam berubah tegang. Banyak murid bertindak seolah-olah mereka akan menghadapi musuh besar. Murid-murid yang luar biasa dari 4 aula itu semuanya habis-habisan untuk berlatih dalam upaya untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Alasan untuk ini secara alami adalah kompetisi sekte besar, yang akan segera tiba. Selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir, sekte Dao pada dasarnya benar-benar ditekan oleh gerbang Yuan. Terakhir kali, kakak perempuan senior Sky Hall meninggal. Orang itu juga kakak perempuan Wang Yan dan itu benar-benar membuat marah setiap murid di sekte Dao. Kemungkinan jika itu karena eselon atas di sekte Dao telah menekannya, pertempuran besar kemungkinan akan terjadi antara kedua belah pihak. Kebencian ini jelas tidak akan mereda. Seiring berjalannya waktu, kebencian ini juga berangsur-angsur mengendap dalam, menunggu sumber penyulutan. Jelas, pengapian ini adalah kompetisi sekte besar yang akan datang. Ini karena seseorang tidak akan disalahkan tidak peduli metode apa yang digunakan di tempat itu. Banyak murid sekte Dao sedang menunggu dengan tenang. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Saat ini, kesempatan itu akhirnya tiba. Bab 749, apakah kamu masih ingat? Waktu dengan cepat berlalu satu demi satu di tengah suasana tegang di dalam sekte Dao. Jika kompetisi aula sebelumnya dianggap hidup, suasana saat ini benar-benar awal dari badai. Ini karena semua orang tahu bahwa kompetisi sekte besar bukan lagi hanya sesi perdebatan antara senior dan junior. Tempat itu penuh dengan bahaya. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan dengan mudah berakhir mati. Selain menghadapi monster-monster ganas di daerah iblis unik, seseorang juga harus terus-menerus waspada terhadap serangan diam-diam oleh murid-murid dari sekte super lainnya. Jika seseorang ingin bertahan hidup di lingkungan itu,
tidak hanya dibutuhkan kerjasama yang erat di dalam tim, tetapi juga dibutuhkan mereka untuk menjadi kuat. Jika tidak, kesalahan tidak hanya akan membuat diri sendiri terbunuh, tetapi mungkin juga berakhir dengan melibatkan rekan seseorang. Dalam menghadapi bahaya dan tekanan itu, suasana di dalam Sekte Dao selama periode waktu ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih menyesakan dibandingkan sebelum kompetisi Aola. Lindong duduk di tebing dekat Pil River. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan alami yang perkasa terus-menerus melonjak dari sekelilingnya sebelum akhirnya mengalir ke tubuhnya. Ada suara aliran sungai samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Di bawah Lindong adalah platform besar 10.000 kaki. Pada saat ini, setidaknya ada 10.000 murid Sekte Dao yang duduk diam di atasnya. Yuan power yang besar dan perkasa mengalir di dalam platform. Akhirnya, benang itu diserap oleh murid-murid ini. Jika seseorang mendiskusikan dalam hal kekuatan individu, murid-murid ini mungkin tidak dianggap sebagai elit. Namun, dengan barisan yang sangat besar, momentum penyerapan cukup menarik untuk dilihat. Lindong mengamati pemandangan luas dan perkasa di bawah sebelum dia segera meregangkan pinggangnya yang malas. Sejak dia kembali ke Sekte Dao, dia biasanya cukup santai. Meskipun dia tidak berhemat pada pelatihannya yang biasa, sebagai salah satu murid langsung senior, Lindong tidak perlu berpartisipasi dalam sesi pelatihan kolektif ini. Sebagian besar pelatihannya dilakukan sendiri. Setelah meregangkan pinggang malasnya, mata Lindong tiba-tiba menyapu ke arah kanannya. Dia kemudian melihat sosok manusia berjubah hitam yang dikenalnya duduk di atas batu tidak jauh. Pedang berat hitam di punggungnya menyebabkan sosok ini tampak sangat kesepian. Datang untuk bicara, Wang Yan berbicara dengan lemah. Dia juga menoleh ketika dia melihat mata Lindong melihat ke arahnya. Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum akhirnya dia mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia menghapusnya sebelum duduk di samping Wang Yan. Duduk di samping Wang Yan, Lindong melirik janggut dan wajah yang dipenuhi luka. Dia mungkin cukup tampan di masa lalu. Namun, dia tampak sangat tua dan pahit sekarang. Saya mendengar bahwa kelompok Anda membunuh Penatua Gerbang Yuan dan 2 Jenderal Jiwa. Wang Yan menoleh dan menatap Lindong. Pada saat ini, matanya yang awalnya tanpa jiwa memiliki emosi yang sangat panas yang mengalir di dalamnya. Lindong sejenak terkejut. Selain Ying Xuanzi, dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi. Bagaimana Wang Yan tahu tentang itu? Huan memberitahuku, dia sepertinya khawatir aku akan membencimu karena insiden selama kompetisi Aola. Karena itu, dia diam-diam datang dan memberitahu saya, Wang Yan menjelaskan. Lindong terdiam. Segera, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis itu tidak pernah muncul di hadapannya sejak dia kembali ke Sekte Dao. Ada desas-desus bahwa dia diseret paksa oleh kakak perempuannya untuk melakukan retret dan berlatih. Tanpa diduga, dia benar-benar akan memberitahu Wang Yan tentang ini. Namun, niat baiknya masih membuat Lindong sedikit tersentuh. Dia telah meremehkan kemurahan hati senior Wang Yan. Lindong tertawa. Dia sangat mengerti saya. Alasan dia melakukan ini mungkin karena dia khawatir. Wang Yan menjawab dengan suara lemah. Lindong tercengang tapi dia tidak tahu bagaimana dia harus membalas ini. Karena itu, dia hanya bisa diam. Masalah kali ini benar-benar menggembirakan, aku telah kacau di luar selama bertahun-tahun, tetapi murid Gerbang Yuan yang aku bunuh hampir tidak berarti. Dibandingkan dengan Penatua dan 2 Jenderal Jiwa yang kalian habiskan, itu hampir tidak layak disebutkan. Wang Yan membuka mulutnya dan tertawa. Matanya tampak merah. Itu hanya karena ada seorang teman yang ikut. Dengan kekuatan saya saat ini, saya masih tidak dapat membunuh seorang ahli di tahap kehidupan misterius yang canggih. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata. Wang Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat dianggap luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda Sekte Super di wilayah Suan Timur. Namun, masih ada celah jika dibandingkan dengan murid-murid top di Gerbang Yuan. Petik 2. Senior Wang Yan mengacu pada 3 raja kecil di Gerbang Yuan. Lindong menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Raja Yuan kecil, Raja Ling kecil, Raja Lei kecil. Mereka bertiga diajar secara pribadi oleh 3 kepala suku di Gerbang Yuan dan mereka adalah anggota generasi muda terkuat di Gerbang Yuan. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai anggota generasi muda terkuat di seluruh wilayah Suan Timur.
Mereka kemungkinan besar akan menjadi ancaman terbesar kita di kompetisi sekte besar yang akan datang. Warna gelap dan tegas melintas di mata Wang Yan saat dia perlahan berkata. Seberapa kuat ketiga raja kecil ini? Lindong meringkuk mulutnya dan bertanya. Mereka bertiga pernah bertukar pukulan dengan para ahli panggung kehidupan misterius. Meskipun mereka tidak menang, mereka mampu mundur tanpa terluka, jawab Wang Yan lemah. Murid Lindong mengeras. Bahkan saat ini dia hanya bisa mundur ketika menghadapi seorang ahli di tahap kehidupan misterius. Ini karena mereka berdua berada pada level yang sangat berbeda dan akan sangat sulit baginya untuk memaksa dirinya bertukar pukulan dengan ahli seperti itu. Ketiga raja kecil itu sebenarnya mampu mencapai ini. Sepertinya mereka memang layak menjadi murid pribadi dari tiga kepala sekte di gerbang Yuan. Saya pernah bertukar pukulan dengan Little Lei King, Lei Qian. Wang Yan menurunkan matanya dan berkata. Oh, apa yang terjadi pada akhirnya? Lindong mengangkat alisnya dan bertanya. Wang Yan terdiam sesaat sebelum dia segera membuka kancing kemejanya. Segera, Lindong melihat bahwa ada bekas luka telapak tangan yang mencolok di dada Wang Yan. Ada banyak bekas luka kecil di tepi jejak telapak tangan, yang tampaknya telah terbakar oleh api. Meskipun bekas luka dari jejak telapak tangan ini telah sangat berkurang, Lindong masih bisa menyimpulkan seberapa serius cedera yang diderita Wang Yan saat itu. Telapak tangan itu sepertinya cukup untuk membunuhnya. Pukulan dengan imbalan telapak tangan. Namun, setelah telapak tangan ini, saya akhirnya terluka parah saat dia masih bisa bertarung. Jika bukan karena saya cepat melarikan diri, saya mungkin telah mati di tangannya. Wang Yan mengejek dirinya sendiri. Mata Lindong agak serius. Dia telah bertukar pukulan dengan Wang Yan dan jelas menyadari betapa kuatnya Wang Yan. Namun, Raja Lei kecil itu, Lei Qian bisa mengalahkan Wang Yan. Kekuatannya, kemungkinan telah mencapai puncak 9 Yuan Nirvana Stage. Bahkan mungkin tubuhnya mulai membentuk beberapa life key dan dia telah menyentuh pintu masuk ke tahap kehidupan misterius. Di antara tiga raja kecil di gerbang Yuan, Lei Qian hanyalah peringkat ketiga. Di atasnya, masih ada Little Ling King dan Little Yuan King. Ekspresi Wang Yan suram saat dia perlahan menjelaskan. Bahkan dia hanya peringkat ketiga. Lindong meringkuk mulutnya. Keseriusan di matanya menjadi semakin padat. Sekte Dao biasanya telah ditekan oleh gerbang Yuan. Hanya dalam hal kualitas para murid saja, yang terakhir jauh melampaui yang pertama. Kali ini, bahkan jika Anda termasuk, hanya ada 3 murid Sekte Dao yang dapat menyaingi 9 ahli tahap Nirvana Yuan. Bahkan jika kita mengecualikan 3 raja kecil dan mengecualikan 2 jenderal jiwa yang Anda bunuh, setidaknya ada 6 individu yang berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Lindong tertawa pahit. Tidak hanya mereka kalah dalam hal kualitas, tetapi ada juga kesenjangan yang besar dalam hal kuantitas. Sepertinya kompetisi sekte besar yang akan datang tidak mengeja dengan baik untuk Sekte Dao kita. Lindong menghela nafas. Dia kemudian bertanya, selain 3 raja kecil di gerbang Yuan, apakah ada individu yang merepotkan dari 6 sekte super lainnya? 6 sekte super hebat lainnya juga tidak mudah menyerah. Kekuatan murid-murid mereka tidak akan kalah dengan Sekte Dao kami. Namun, orang yang paling menonjol di antara mereka kemungkinan besar adalah Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Ling Qingzu, tangan di bawah lengan Lindong pada dasarnya terkepal hampir seketika. Tubuhnya yang lurus juga tiba-tiba menegang sejenak. Dia jelas tidak bisa tetap tenang dan acuh tak acuh ketika dia mendengar namanya. Wang Yan melirik Lindong dengan cara yang aneh. Jelas, dia telah merasakan perubahan pada tubuh yang terakhir. Namun, dia tidak menyelidiki. Yang dia lakukan hanyalah berkata, reputasi Ling Qingzu di antara generasi muda di wilayah Suan Timur tidak kalah dengan salah satu dari 3 raja kecil di gerbang Yuan. Dia juga seorang jenius yang sangat langka dan dia telah dipilih oleh kepala istana-istana kemurnian tertinggi 9 surga untuk menjadi murid terakhirnya. Saat itu, Xiao Xiao pernah bertukar pukulan dengan Ling Qingzu. Namun, dia dikalahkan oleh yang terakhir. Namun, hubungan antara Sekte Dao kami dan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga cukup baik. Kecuali jika terjadi kecelakaan besar, mereka kemungkinan besar tidak akan menyerang kita. Tentu saja, jika kita bisa bergabung dengan mereka, itu akan menjadi kabar baik bagi kita. Ling Qingzu sangat kuat. Paling tidak, Raja Lei kecil itu, Lei Qian, tidak akan sebanding dengannya. Wang Yan tampak mengejek dirinya sendiri saat membicarakan hal ini.
Meskipun kedua belah pihak tidak dianggap musuh, Ling Qingzu jelas tidak akan campur tangan dalam dendam antara Sekte Dao dan Gerbang Yuan. Paling-paling, dia hanya akan diam saja. Tidak membantu salah satu pihak adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Sangat kuat ya, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa panas secara bertahap melonjak keluar dari dalam matanya yang lebih rendah. Sekte super lainnya juga memiliki beberapa ahli muda yang terkenal dan kuat. Kompetisi sekte besar yang akan datang akan sangat menarik. Saya hanya ingin tahu bagaimana sekte Dao kami akan berjalan, Wang Yan perlahan berkata. Lindong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, awan badai melayang dari cakrawala sebelum akhirnya menutupi seluruh langit. Aku sangat menantikannya. Langit menjadi sedikit lebih gelap. Namun, Wang Yan bisa mendengar tawa lembut yang ditransmisikan dari samping telinganya. Dia memiringkan kepalanya sedikit sebelum melihat pemuda di sampingnya mengangkat sudut mulutnya menjadi lengkungan. Panas dan tajam. Selain itu, sepertinya ada sedikit antisipasi. Ling Qingzu, apakah Anda masih ingat pemuda lembut dari kerajaan Yan besar itu? Bab 750 berangkat. Pada saat ini, alun-alun besar di puncak gunung yang menjulang tinggi di tengah Sekte Dao memiliki banyak murid Sekte Dao yang berdiri diam di atasnya. Mata mereka mengandung jejak rasa hormat dan iri saat mereka melihat ke tengah alun-alun. Beberapa ratus murid berdiri dengan tertib di tempat itu. Gelombang demi gelombang fluktuasi kekuatan Yuan yang perkasa menyebar dari tubuh mereka seperti air banjir sebelum menelan seluruh alun-alun. Setiap orang dari mereka setidaknya telah mencapai 6 Yuan Nirvana Stage dan mereka adalah murid paling menonjol dari 4 aula. Pada saat yang sama, mereka juga akan mewakili Sekte Dao dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Kualifikasi ini membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara murid-murid saat ini di Sekte Dao. Beberapa sosok berdiri tegak di depan para murid ini. Lindong juga salah satunya. Di belakangnya adalah Jiang Hao, Pang Tong dan murid langsung senior lainnya dari Desolate Hall. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan ketika mereka melihat sosok kurus di depan mereka. Setelah pertarungan selama kompetisi hall, reputasi Lindong dalam Dao Sekte tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Tidak hanya para murid dari Desolate Hall yang mematuhi setiap perintahnya, tetapi bahkan beberapa murid langsung senior dari 3 aula lainnya juga merasakan kekaguman yang tulus terhadapnya. Kompetisi sekte besar akan segera dimulai. Secara alami, Sekte Dao juga mulai mengkonsolidasikan anggota mereka saat mereka bersiap untuk menuju ke daerah iblis unik dalam kelompok besar. Lindong berdiri di tempat pemimpin di antara kelompok. Matanya mengamati sekelilingnya dengan bosan. Setelah itu, dia melihat Ying Huan-Huan, yang berada di depan kelompok aula langit tidak jauh. Wanita muda itu jelas juga memperhatikan mata mengembara Lindong. Segera, senyum menawan yang jelas dan hidup muncul di wajahnya yang cantik. Sikapnya yang mempesona menyebabkan cukup banyak murid di sekitar untuk melemparkan tatapan iri ke arah Lindong. Meskipun mudah bagi Ying Huan-Huan untuk menjadi dekat dengan murid-murid lain, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui sikap yang sedikit berbeda yang dimiliki wanita muda itu ketika berhadapan dengan Lindong. Lindong juga tersenyum pada Ying Huan-Huan. Dia baru saja akan berbicara ketika suara angin kencang muncul di panggung tinggi di depan mereka. Setelah itu, beberapa sosok mendarat di atasnya. Yang di depan adalah penguasa Sekte Dao, Ying Xuanzi. Di belakangnya, adalah kepala aula dan wakil kepala aula dari 4 aula. Percakapan pribadi di alun-alun segera terhenti ketika Ying Xuanzi muncul. Mata semua orang mengandung rasa hormat yang kaya ketika mereka berhenti di Ying Xuanzi yang berpakaian putih dan elegan. Ying Xuanzi berdiri di atas panggung yang tinggi. Matanya mengabaikan murid-murid muda dengan mata panas berapi-api di bawah. Segera, angin musim semi yang hangat seperti suara bergema di samping telinga semua orang di alun-alun. Sebagai murid Sekte Dao, sepertinya setiap orang harus mengetahui bahaya dan kekejaman kompetisi sekte besar. Kali ini, itu bukan pertandingan persahabatan. Satu-satunya yang bisa Anda dorong adalah sesama saudara bela diri Anda. Petik 2. Tidak banyak yang ingin saya katakan. Yang saya harapkan adalah jumlah orang yang pergi akan sama dengan jumlah murid yang kembali. Itu yang terbaik yang saya harapkan. Suara Ying Xuanzi memiliki kesungguhan tambahan. Ekspresinya rumit ketika dia melihat murid-murid muda yang bersemangat itu.
Dia sadar bahwa wajah para murid ini pasti akan mendapatkan perasaan tidak berperasaan tambahan begitu mereka kembali. Namun, teman di samping mereka mungkin menjadi harga bagi mereka untuk mempelajari ketegasan yang dingin itu. Seseorang pada akhirnya harus membayar harga untuk tumbuh dewasa. Selama kompetisi sekte hebat ini, Xiao Xiao akan menjadi komandan. Lindong dan Wang Yan akan membantunya. Saya harap kalian bertiga dapat membawa mereka semua kembali. Ying Xuanzi meraung dalam. Matanya tajam saat dia menatap tiga orang di depan kelompok itu. Dipahami, wajah cantik Ying Xiao Xiao berubah serius saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Berdiri di sampingnya, Lindong dan Wang Yan saling memandang sebelum mereka dengan lembut mengangguk. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah. Kali ini, kepala aula dari 4 aula akan menemani kalian semua ke daerah iblis unik. Namun, saat memasuki daerah iblis unik, Anda akan sendirian. Apakah kalian semua sudah siap? Mata para murid di alun-alun itu bertekad dan sangat panas. Tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk mundur. Senyum muncul di wajah Ying Xuanzi ketika dia melihat adegan ini. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut dan lambat, jika semua orang sudah siap, kalian semua harus pergi. Seluruh sekte Dao akan menunggu kalian semua di sini untuk kembali dengan kemenangan. Semua orang di alun-alun memiliki ekspresi bersemangat tanpa sadar muncul di wajah muda mereka begitu kata-kata Ying Xuanzi terdengar. Kepala aula Sky Hall, Qilei juga melangkah maju pada saat ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar. 3 kepala aula lainnya juga bergegas ke udara. Swosh swosh. Murid-murid sekte Dao di alun-alun itu juga bergegas ke udara setelah melihat ini. Formasi mereka cukup teratur. Setelah itu, mereka semua menundukkan kepala dan menangkupkan tangan sambil melihat orang-orang yang berserakan di pegunungan. Mengaum, murid-murid sekte Dao yang padat di pegunungan sekitarnya juga menangkupkan tangan mereka ke arah langit. Segera setelah itu, gelombang seperti raungan rendah bergema di tempat itu. Senior, bawa kemuliaan bagi sekte Dao kami. Raungan rendah bergemuruh dan menyebar, menyebabkan langit sedikit bergetar. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan darah segar di dalam tubuh seseorang mendidih secara tiba-tiba. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam. Adegan di depannya ini bahkan menyebabkan dia tanpa sadar merasa impulsif seolah-olah darah panas telah mengalir ke kepalanya. Pergi, Qilei melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan suara rendah dan dalam muncul. Setelah suaranya terdengar, dia segera melintas dan bergegas keluar. Astaga, ketika tubuhnya bergerak, ratusan sosok di belakangnya juga bergegas keluar hampir seketika. Dalam sekejap, suara angin yang membelah dengan tergesa-gesa bergema dengan cara yang menusuk telinga. Akhirnya, sekelompok besar orang seperti sekelompok awan badai saat mereka dengan cepat meninggalkan sekte Dao seperti angin menyapu awan. Berdiri di panggung yang tinggi, ketika Ying Xuanzi melihat sekelompok besar sosok itu dengan cepat pergi, tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar mengencang perlahan. Sekte Dao mereka telah menderita kerugian besar selama kompetisi sekte besar sebelumnya. Dia bertanya-tanya apa hasilnya kali ini. Kali ini, total 300 orang dari sekte Dao kami berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Mereka dapat dianggap sebagai murid paling menonjol yang dipilih dari 4 aula. Formasi ini cukup signifikan. Di udara, Lindong terbang di depan para murid dari Desolate Hall. Saat ini, Pang Tong ada di sampingnya dan dia dengan lembut memberitahunya tentang jumlah murid sekte Dao yang berpartisipasi kali ini. Apakah kamu tahu kira-kira berapa banyak murid yang akan dikirim gerbang Yuan? Lindong bertanya dengan lembut. Seharusnya sekitar 500 atau lebih. Pang Tong berpikir sejenak dan berkata. Lindong mengangguk sedikit. Lineup mereka cukup signifikan. Selain itu, para peserta dianggap sebagai elit di antara murid-murid mereka. Dari titik ini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan gerbang Yuan memang sedikit lebih kuat dari sekte Dao. Kami akan bergegas ke kota iblis unik sekarang. Itu adalah tempat di mana semua sekte super yang berbeda akan berkumpul. Kemungkinan kelompok dari sekte super lainnya telah memulai perjalanan mereka. Segera, kita akan dapat bertemu mereka di kota iblis unik. Tentu saja, 8 sekte besar bukanlah satu-satunya yang akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Beberapa faksi kuat lainnya di wilayah Suan Timur juga akan mengirim murid mereka untuk berpartisipasi. Hehe, ini bisa dianggap sebagai pertukaran teratas di antara anggota generasi muda.
Hanya para ahli muda terkemuka di wilayah Suan Timur yang akan berpartisipasi. Situasi itu hanya bisa digambarkan sebagai kacau. Lindong mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Pang Tong. Daerah iblis unik itu sudah menjadi tempat yang berbahaya. Selain itu, saat ini ada begitu banyak orang dengan niat yang tidak diketahui berpartisipasi di dalamnya. Orang tidak bisa membayangkan betapa kacaunya keadaan jika situasinya tidak terkendali. Karena sekte lain sedang bergegas, kemungkinan istana kemurnian tertinggi 9 surga juga akan muncul. Mata Lindong melihat ke kejauhan. Sosok yang bangga muncul sekali lagi di benaknya. Ketika dia bertemu dengannya di Gunung 100 Kekaisaran dan menyadari kesenjangan yang sangat besar di antara mereka, Lindong memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Dia pernah berkata bahwa dia akan memiliki kualifikasi baginya untuk menganggapnya serius saat berikutnya dia muncul di depannya. Sekarang, dia sudah memiliki kualifikasi. Dia dapat dianggap sebagai salah satu anggota generasi muda elit di wilayah Suan Timur dan dia tidak takut menghadapi salah satu dari mereka, bahkan dalam pertempuran hidup dan mati. Ini secara alami termasuk yang disebut 3 raja kecil di gerbang Yuan. Ling Qingsu, sudah 5 tahun, mari kita bertemu langsung kali ini. Tinju di bawah lengan Lindong perlahan diperketat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Lengkungan di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Kali ini, itu akan menjadi pertemuan para elit.